Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua Waalaikumsalam sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. sudah berapa minggu ya tidak ngisi di Soljana? Ini kelompok yang spesial nih, Masya Allah. Salam dulu buat Teh Uti, terima kasih MC luar biasa ya. Ada Teh Pipi, ada Teh Vini, Teh Utari, halo Teh Herawati, Teh Fitria, Teh Eli, dan Teh Hanifah. Teh Retno Endiwa ini nama-nama baru nih ya. Kalau Teh Wiwi dan Teh Rini Permatasari. Terima kasih loh udah mau hadir ya. Insya Allah ini kajian yang kita bahas hari ini sangat applicable ya. Kalau bulan-bulan lalu kita membahas satu hal yang sangat rumit, yaitu fikih ya, fikih haid, fikih istihadah, juga bagaimana soal panduan mazhab Syafi'i mengenai amaliyah kita ya, khususnya dalam fikih ibadah dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya sangat-sangat dekat dan sangat-sangat relevan, khususnya di tengah pandemi hari ini. Kita akan membahas satu hal yang berhubungan dengan sumur kasur dapur, yang mana ada satu celetehan ya. Sumur kasur dapur tidak akan bagus kalau dompetnya amburadul. Itu waktu itu ada, saya lupa pelatih siapa gitu ngomong kayak gitu, bahwa sebelum ngomong sumur kasur dapur jangan remehkan gitu ya, karena kalau seorang wanita bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik gitu ya, yang sedikit jadi banyak. Tetapi kalau seorang wanita tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, yang banyak bisa jadi habis. Makanya jadilah kita wanita jangan seperti ember yang bocor gitu ya. Jadilah sebagai samudra gitu ya. Yang dia bisa menyimpan dengan luas dan di dalamnya bisa memberikan banyak kehidupan seperti itu. Sebelum saya mulai, saya juga izinkan untuk membuka presentasi kali ini dengan kisah daripada Nabi Ibrahim yang mengunjungi anaknya, Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu kan menikah ya dengan istri pertama. Terus kemudian sang suami, sang ayah yaitu Nabi Ibrahim itu datang ke rumah, disambut oleh mertuanya. Nah, kemudian mertuanya itu bertanya, "Hai anakku, bagaimana kehidupanmu?" Istri pertamanya mengeluh, dia bilang, ya intinya mengeluh soal finansial gitu ya, mengeluh soal finansial, intinya kehidupannya serba kurang. Ya kamu lihatlah rumah ini apa adanya. Pokoknya dia mengeluhkan lah kehidupan daripada pilihan hidup seorang anak Nabi gitu ya. Kemudian sang Ibrahim menitipkan pesan kepada istri pertamanya Nabi Ismail itu, "Wahai anakku, sampaikan pesan kepada anakku," yaitu Nabi Ismail, "tolong ganti pintu rumah ini. Sesungguhnya pintu rumah ini sudah rusak." Nah, si istrinya semangat dong, wah dapat ganti pintu dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi Ismail pun pulang dan menemui istrinya berkata bahwa, "Ayahmu tadi datang ke sini dan menitipkan pesan. Apa kata ayahku? Agar ia mengganti pintu rumah ini." Tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi, ia justru menceraikan istri tersebut gitu ya. Dan istri tersebut bingung loh, kenapa dia diceraikan oleh padahal ya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, itu artinya itu kiasan atau makna bahwa istrinya itu cenderung mengeluh, cenderung tidak bersyukur dan tidak bisa menghargai pilihan hidup sang suami gitu ya, bukan istri solihah lah kalau versi generalnya. Kemudian Nabi Ismail pun menikah lagi, kemudian datang lagi nih Nabi Ibrahim, datang ke rumah Nabi Ismail dan bertanya, "Wahai anakku, bagaimana kehidupanmu bersama Ismail?" Kemudian dijawab, "Masya Allah, aku sangat bersyukur dikaruniai suami seperti ini gitu ya. Aku sangat bersyukur karena ia adalah laki-laki yang sangat mencintai Robnya gitu ya. Dan ya intinya dia sangat menikmati lah rumah tangganya dengan visi misi hidup suaminya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun berkata kepada istri yang keduanya ini dan menitipkan pesan, "Baik, aku titipkan pesan kepada Nabi Ismail, tolong sampaikan agar ia menjaga pintu rumah ini." Gitu, Masya Allah. Walaupun istrinya masih polos juga nggak ngerti maksudnya apa ya. Kemudian Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail pulang, kemudian istrinya berkata, "Wahai suamiku, tadi ayahmu datang dan berkunjung." Ia pun memberikan pesan, "Tolong jaga pintu rumah ini." Gitu. Nah, akhirnya Nabi Ismail puas gitu ya dan mempertahankan rumah tangganya dengan istrinya.
Nah, hikmahnya apa? Hikmah dari ini gitu ya, kan nggak ada hubungan dengan keuangan gitu. Hikmahnya adalah bahwa Nabi Ibrahim ini level Nabi ya, mungkin kita belum sampai sana, tapi kita setidaknya meneladani bahwa apa? Istri yang tidak mengeluh, kemudian istri yang menerima apa adanya, dan sanggup pandai bersyukur, mendukung visi misi suami, itulah salah satu perihal utama mempertahankan atau tidaknya istri tersebut menurut seorang Nabi Ibrahim gitu. Artinya berarti dari sini kalau saya pribadi, apapun kondisi kita, terutama di masa pandemi ini, saya tahu ini masa yang sangat berat, masa yang penuh dengan ujian, mari kita jadi pintu yang layak untuk dipertahankan itu. Ini hanya pembuka ya. Sebentar, izin off dulu ya. Tadi pintunya terbuka ya, mohon maaf. Oke. Kayaknya ini efek laptopnya juga terlalu canggih kali ya. Ini udah butuh waktu untuk adaptasi. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, lanjut. Di masa pandemi seperti ini, saya tahu ada banyak rumah tangga yang tentu mengalami banyak kesulitan. Ada banyak rumah tangga yang mengalami ujian finansial yang luar biasa gitu ya. Maka dari itu mari kita teladani istri kedua ya, istri kedua Nabi Ismail yang mana itu dipuji oleh Nabi Ibrahim sebagai pintu yang layak untuk dipertahankan. Mari jadikan diri kita menjadi individu yang rajin bersyukur, individu yang pintar untuk memosisikan diri, mensupport suami. Tadi ya, lagi-lagi saya bilang dari pesan sebelumnya, istri yang pandai mengelola keuangan itu akan mampu membentuk ketentraman dalam rumah tangga, suami jadi nggak stres gitu ya, anak juga jadi damai tenang, terutama juga dari visi misi keluarganya juga insya Allah akan terwujud. Dan ini pengalaman yang saya lihat sependek pengalaman hidup saya gitu ya. Dan ini nggak menuntut kita harus menjadi harus paham akuntansi. Enggak gitu ya. Harus sarjana apa misalnya S1 jurusan akuntansi agar bisa mengatur manajemen keuangan keluarga. Tidak gitu. Ini juga tidak menuntut harus pintar Excel ya Teh. Enggak juga. Ini bisa pakai kertas pulpen pun tuh bisa. Nanti saya akan share ya contoh catatan keuangan gitu. Tapi intinya seperti itu. Intinya mari kita pandai bersyukur itu dulu. Kemudian yang kedua adalah husnuzon sama Allah. Insya Allah kita yakin arizku minallah. Allah lah yang akan membuka pintu rezeki. Tugas kita adalah cuma satu. Apa? Menata keuangan keluarga sebaik-baiknya dan mencoba sisi-sisi kreatif mungkin ya. Sisi-sisi kreatif kita bagaimana untuk mengelola ini supaya cukup. Nah, nanti saya akan sharing pengalaman hidup saya melihat ibu saya sendiri ya, karena ini akan saya sharing banget bagaimana nih manajemen keuangan keluarga, khususnya di masa pandemi. Mungkin itu dulu ya pembukaannya. Timeline kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah filosofi urgensitas pengelolaan harta. Jadi, kenapa nggak langsung akuntansi? Kenapa nggak langsung aja buka Excel? Oh, tidak ya. Excel itu gampang, matematika itu gampang. Yang susah adalah ini, dasar filosofi. Kenapa sih harus mengelola harta? Untuk apa mengelola harta? Ini yang akan sangat penting. Kemudian yang kedua, baru teknis dari Excel-nya atau teknis pembukuannya, merancang pos pemasukan dan pengeluaran bulanan. Dan ini yang saya lakukan ya. Jadi yang saya sharing itu tidak lain tidak bukan adalah buat saya sendiri juga gitu ya. Jadi sekalian reminder. Nah yang terakhir ini tips survive di tengah pandemi, ini hanya tambahan aja. Oke? Kita bahas dulu, ada apa di masa pandemi ya? Ini grafiknya kita tahu ini adalah grafik global PP case trillions per year. Itu RP case atau RP case ini adalah lebih kepada saya mencontek kemarin suami itu kan lagi MBA, dia ada dosen kuliah tamunya itu dari penerbangan, kalau nggak salah Garuda atau apa gitu ya, maskapai penerbangan. Ini anjlok banget ya. Dia anjlok di tahun 2020 dan naik secara bertahap, diprediksi akan kembali normalnya itu di sekitar 2024. Tapi mari kita berdoa tidak selama itu gitu ya. Ini adalah RPK-nya untuk penerbangan. Kenapa saya ambil yang penerbangan? Karena ini salah satu sektor yang sangat-sangat terpuruk saat pandemi ya.
gitu. Adapun untuk sektor lain tentu tidak semua seperti ini. Ada juga misalnya ada nggak suaminya yang bekerja di bidang kesehatan di sini? Untuk di bidang kesehatan tuh naik ya, terutama orang-orang yang memiliki jaringan untuk jaringan strategis kesehatan tuh justru naik gitu. Jadi tidak semua turun, ada yang naik gitu. Cuma ini saya ambil yang bagian terpuruknya yaitu sektor maskapai penerbangan gitu. Nah, kalau untuk sektor kuliner itu ada kenalan saya juga, dia pengusaha kuliner di Jakarta, hancur serius. Dia udah nanam modal besar-besaran, itu jangankan balik modal yang ada dia rugi gitu ya, dia rugi. Dan tadi lagi-lagi karena pinjamannya riba, Masya Allah, itu ya hangus-hangusnya gitu ya. Kalau riba memang ngeri banget ya, janganlah gitu. Enakan kita investornya organik saja, agar kalau ada apa-apa, Islam tuh indah ya, resiko kita tanggung bersama, seperti itu, kita sama-sama paham. Ya, tapi saya tidak akan membahas investasi kali ini, saya hanya cerita aja, bahwa di luar sana itu banyak sekali sektor yang terdampak. Tetapi ada yang menarik, di tengah pandemi juga ada yang naik. Saya punya teman, dia pengusaha konveksi, dan dia sengaja mengambil sektor yang murah meriah. Sekali lagi, yang murah meriah, baju rumah dan sebagainya. Dan ternyata itu trennya naik 3 kali lipat. Justru saat pandemi dia naik gitu ya. Karena orang banyak di rumah nih. Nah, ternyata dia dapat gitu, momentum yang luar biasa positif. Karena di pandemi, orang di rumah aja pengen bajunya berubah. Yang biasanya beli gamis, sekarang jadi beli daster, kayak gitu-gitu. Dia dapat nih kenaikan omsetnya. Jadi di sini saya ambil yang worst case ya, karena kalau yang the best case ya udah nggak usah dibahas ya. Walaupun sebenarnya harus kalau misalnya keuangan keluarga itu positif, dia tetap harus pintar saving. Nanti kita akan bahas lebih detail di pos pemasukan nanti. Tapi saya akan mengangkat versi the worst case-nya, yaitu yang terpuruk. Nah, selain penerbangan, sekitar 2 bulan yang lalu, teman sesama alumni cerita, suami aku dipecat. Suaminya adalah seorang manajer di salah satu perusahaan yang sangat strategis gitu ya. Dan itu satu departemen dirumahkan. Kebayang nggak? Masif banget gitu ya. Dan dia akhirnya jobless. Suaminya nggak kerja. Selama ini manajer gaji puluhan juta hilang. Tapi luar biasanya adalah sang istri ini tegar. Dia bercerita kepada saya, selama ini saya menabung teh. Saya menabung, baiknya saya simpan di mana? Saya bilang, saya mengelola investasi, jika mau, enggak. Saya waktu itu lagi sektor beras atau sektor apa ya, saya lupa. Akhirnya dia nanam di situ, dan dari bagi hasil bulanan, itulah dia bilang, alhamdulillah teh, saya masih merasa punya gaji. Gitu. Saya bilang, yang alhamdulillah saya cuma masih lah, tapi alhamdulillah hebat. Gitu. Anda ketika suami di PHK masih punya tabungan yang itu diputar di saat emergency. Itu luar biasa loh. Karena apa? Karena ya dengan biasalah wanita-wanita dari kelas menengah ketika dapat gaji berapapun itu tuh konsumerismenya tinggi. Jadi jangan heran ya kalau ada orang gaji udah puluhan juta tapi merasa kurang. Kenapa? Sepatunya aja itu bisa jadi 6 juta. Tasnya aja itu bisa jadi, ya kita tahu ya, tas-tas Louis Vuitton ya, jangan baca Louis Vuitton ya, Louis Vuitton atau Chanel atau apapun itu aduh ya Allah, itu kayaknya kalau ditabung bisa beli NMAX gitu ya, ini cuma ditenteng doang. Jadi saya salut banget sama kisah ibu ini yang ketika sang suami itu dipecat dari perusahaan tersebut, dia masih punya tabungan yang dia sisihkan dan dia simpan, dan ketika terjadi emergency seperti ini dia punya exit strategi. Ini luar biasa. Nah, ini yang akan saya bahas sebagai latar belakang bahwa seorang istri adalah kunci keberjalanan, bahkan terpenuhinya visi misi keluarga. Bahwa pemimpin itu lelaki, iya. Bahwa leadernya laki-laki, iya. Tetapi manajer rumah tangga itu siapa? Istri. Coba sekarang ini keren, misalnya ini ya, misalnya komisarisnya Sandiaga Uno. Wah, keren. Tapi jangan salah, jangan tanya siapa komisarisnya, tanya siapa direkturnya. Karena walaupun komisarisnya keren, kalau direkturnya nggak bagus, itu biasanya nggak bagus. Nah, rumah tangga seperti itu. Ibaratkan suami adalah komisaris kita, atau presiden direkturnya, atau apa. Tapi pengelola inti rumah tangga itu ada di istri. Seperti itu. Ya, jadi itu aja. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, ini pengalaman saya, kalau misalnya istri itu cermat dalam mengatur keuangan, biasanya ya, insya Allah bisa cukup, bahkan berkembang. Bisa
cukup itu survival mode on-nya, tapi kalau berkembang itu dia melejit ya, bahkan bisa menebar kemanfaatan untuk yang lain. Ini sependek pengalaman saya ya, melihat banyak fenomena di sekitar saya. Jadi di sini sebagai latar belakang, yuk istri sebagai di sini saya sebut Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dalam rumah tangga harus pintar-pintar mengelola keuangan, walaupun peran kita lebih daripada Menteri Keuangan. Nanti kita akan bahas ya peran kita sebagai Menteri Pendidikan di rumah. Kalau suami kita presidennya, maka ini menterinya gitu ya. Dan ini yang akan menentukan KPI daripada performance rumah tangga kita. Jadi yuk kita di tengah-tengah kesulitan ini kita tarik nafas gitu ya, hembuskan dan kita katakan, saya yakin insya Allah rumah tangga kami akan lebih baik lagi, akan bisa bertahan dan bisa menjadikan dunia itu sebagai sebaik-baik kendaraan menuju akhirat. Seperti itu. Ya, nih lanjut. Sekarang ini, di balik wanita yang pintar dalam mengelola harta, itu ada 3 faktor. Faktor yang pertama edukasi. Itu edukasi di sini umum, bisa jadi dia memang orang tuanya berpendidikan, dia berpendidikan, banyak membaca. Biasanya dulu tuh kalau yang terkenal kayak Joska ya, ada yang tahu ya di IG ya, terkenal sarana-sarana edukasi finansial gitu, atau orang sekitar dia memang berpendidikan, oke, itu nggak heran. Yang kedua itu karena warisan daripada orang tua, didikan mental ya. Dan yang ketiga tuh akidah. Kenapa saya bilang ketiga? Karena biasanya yang bagus-bagus tuh yang ketiga ya. Terakhir akidah gitu. Mungkin dia nggak punya latar belakang keluarga yang hebat, mungkin dia nggak punya latar belakang pendidikan yang hebat, tetapi karena dia punya konsep akidah yang tepat, maka dia sangat-sangat hati-hati dalam mengelola uang. Nah, disinilah harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah. Jadi Allah telah menyerahkannya kepada manusia, sok pakai. Hambaku nih, aku kasih kamu sebulan 3 juta, sok pakai. Gitu. Jadi filosofinya seperti itu. Ya. Nah, karena ini adalah titipan, amanah, maka kita akan dimintai laporan pertanggungjawaban. Gitu. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab. Ada banyak hadisnya, ada banyak sekali hadisnya, tetapi saya cukup satu aja ya, karena ini bukan kajian hadis, jadi saya comot-comot aja yang paling relevan. Ini hadis riwayat Tirmizi ayat 2417 yang sering saya jadikan sebagai reminder untuk diri saya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Ya, 4 perkara. Yang pertama akan ditanya umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Yang ketiga, hartanya dari mana dan digunakan untuk apa, serta tubuhnya untuk apa ia manfaatkan. Mohon dicatat, dari 4 bagian ini, cuma harta yang pertanyaannya 2. Yang lain pertanyaannya satu-satu. Hai Uti, kamu hidup di dunia berapa tahun? Dihabiskan untuk apa? Teh Uti bisa memprediksi berapa tahun di dunia? Wah, walau alam teh. Nggak tahu Ya. nih. Pengennya berapa teh pengennya? Pengennya apa ya? Umur panjang berkah ya. Amin. Amin, amin, amin. Misal dapat 80 tahun ya, karena usia harapan hidup wanita lebih tinggi. 80 tahun dipakai untuk apa? Hai Uti, satu pertanyaan. Terus yang kedua, misalnya Teh Vini nih. Teh Vini adalah sastra apa teh? Saya lupa. Sastra Inggris ya kalau nggak salah. Indonesia. Oh, sastra Indonesia ya? Iya. Oke. Kamu ini belajar apa? Sastra Indonesia. Itu kamu pakai buat apa? Makanya nanti di sini ada hadis lain yang mengatakan bahwa ada ulama-ulama yang justru dilempar ke api neraka. Hati-hati. Ada juga alim ulama yang dilempar ke api neraka karena ilmunya dia antara abai pada permasalahan umat atau dia justru khianat pada ilmu tersebut. Misal untuk menyanjung penguasa, ahli ilmu tapi untuk menjadi stempel penguasa itu juga hati-hati, atau ria ya dan lain sebagainya, itu juga hati-hati ya. Yang sebelum ke harta, tubuh gitu ya. Tubuhnya dipakai buat apa? Bukan lidah yang menjawab, tangan.
Oh, Teh Sur tangannya sering dipakai buat main gadget. Sebentar dulu, gadgetnya buat dakwah, asik. Oh, gadgetnya buat bisnisnya untuk misalnya bisnisnya untuk memberi manfaat kepada banyak orang ya. Kami itu harapan saya. Atau mungkin yang lain, ibu-ibu yang lain, ini tangan kanan saya mengasuh anak. Wah, atau misalnya dipakai untuk dakwah kepada manusia untuk terus terikat pada aturan Allah. Itu yang jawab bukan lisan. Itu yang jawab adalah tangan. Nah, yang keempat itu adalah tentang harta. Harta ini pertanyaannya dua. Tolong dicatat. Dari mana? Yang kedua, untuk apa? Sekali lagi, dari mana? Yang kedua, untuk apa? Oke. Nah, dari mana ini berarti kan income, pos pemasukan. Yang kedua, untuk apa? Untuk apa itu outcome, pengeluaran. Maka, karena kita akan ditanya harta ini dua pertanyaan, dari mana dan untuk apa, saat ini kita harus siap-siap latihan. Ya, kalau ibu-ibu buat catatan keuangan bulanan, itu bukan sekedar untuk bertanggung jawab di hadapan suami, bukan juga untuk diri sendiri, tapi nanti di yaumil akhir, ya Allah, aku teh udah simulasi di depan Excel bulanan, segini pendapatan aku, segini pengeluaran aku, di tracing semuanya. Sehingga simple aja, kalau ibu-ibu di akhir bulan buat laporan dan merasa tenang hatinya, insya Allah di akhirat akan tenang. Tapi kalau di akhir bulan, kemudian, aduh deg-degannya, ini uang 10 juta habis kemana gitu ya, habis konsumtif kah, berapa persen untuk foya-foya dan sebagainya, ya nanti di akhirat lebih deg-degan lagi, apakah Allah akan menerimanya atau gimana? Kan hakikatnya ini adalah titipan. Pagi ini saya bukan pagi ini, kemarin malam saya mendengar satu ceramah yang sangat menarik dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada yang kenal nggak? Ustadz Zainuddin MZ itu terkenal banget, ulama Betawi ya, di zaman Orde Baru itu sangat harum namanya gitu ya. Orang tua saya juga ngefans, nyentrik, dan orang tua saya juga suka banget sama beliau gitu ya. Nah, dia bilang begini, kalau mau hidup itu hiduplah seperti tukang parkir. Kenapa? Mau mobil-mobil bermerek mejeng sekalipun, dia nggak sombong. Kenapa? Karena dia merasa itu bukan milik dia. Mau kosong melompong, misalnya mobil-mobil mewah itu pergi, hatinya juga nggak sedih. Kenapa? Karena itu bukan milik dia. Tugas dia cuma satu, menjaga. Kenapa? Karena dia tahu semua ini adalah amanah Allah. Nah, hakikatnya hidup kita juga gitu, ibu-ibu. So, yang sekarang masih ngontrak, nggak usah sedih. Hidup cuma sementara, ya. Yang sekarang punya rumah istimewa 3 lantai, itu juga jangan senang, jangan sombong. Tahu nggak? Kayak tukang parkir. Itu bukan milik kita. Itu cuma titipan. Dan kelak kita akan ditanya, dari mana dapatnya? Dan untuk apa? Untuk apa gitu ya. Ini aduh kalau saya yang menyampaikan kurang nyentrik ya. Nanti deh saya share videonya, atau kalau ada yang berteman di Facebook sudah saya share gitu ya. Itu lucu banget, ketawa tapi benar ya. Oh iya. Itu di TikTok lagi naik juga teh. Iya lucu ya. Pada gitu, dipakai suaranya. Itu lucu banget sumpah. Nah, ya intinya kayak tukang parkir aja hidup kita. Nah sekarang ya kita fokus ke ini, datangnya dari mana, digunakan untuk apa. Dan ini adalah berhubungan dengan pos pemasukan dan pos pengeluaran gitu. Ya, next kita turun. Nah, mengapa harus mengelola harta? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk mengatur habit kehidupan secara keseluruhan. Nanti saya jelaskan. Biasanya orang boros nggak pernah punya ada catatan keuangan. Percaya deh. Neng, uang teh sisa berapa? Kalau dia itu boros, tiba-tiba hilang gitu ya, maka tiba-tiba habis, itu pasti nggak ada catatannya. Pasti.
80% orang boros itu adalah orang yang nggak menerapkan sistem akuntansi keuangan keluarga. Tapi kalau dia bisa jawab, itu biasanya dia akan lebih bijak. Kenapa? Karena tiap hari dia mencatat atau berkala ya, seminggu sekali bisa, 3 hari sekali bisa gitu. Dia tahu nih, oh gaji suami saya segini, pengeluaran bulanan rata-rata segini, habisnya segini, pos pemasukan, pos penyimpanan dan lain sebagainya. Maka dari itu, kenapa kita harus mengolah harta? Untuk mengontrol habit kehidupan kita secara keseluruhan. Yang tadinya suka GoFood, ini saya ngomongin diri sendiri ya, harus ngerem gitu. Nah, tapi untuk nomor 1 dan nomor 2, ini orang kafir juga bisa. Punten ya, untuk nomor 1 dan nomor 2 gitu ya, orang kapitalis juga bisa. Tapi ada lagi nih yang lebih hebat, lebih fundamental dan lebih strong why kenapa kita harus mengolah harta. Yang ketiga, meraih tujuan target sesuai visi misi dalam kehidupan. Kalau kapitalis kan mereka mengatur keuangan supaya kaya. Ada nggak? Saya tuh sering melihat ini trainer-trainer motivator gitu ya, mencapai kemerdekaan finansial kepala 3. Jadi impian mereka tuh hidup senang, foya-foya, nyaman, aman di usia 3. Tapi apakah caranya dari riba kek? Apakah caranya main Bitcoin kek? Atau pakai saham kek? Itu mereka bodoh amat. Akhirnya di dalam lini yang saya pelajari itu mereka diajarin gimana cara menempatkan keranjang yang tepat untuk investasi, bagaimana caranya main Bitcoin. Ada yang tahu cryptocurrency nggak? Cryptocurrency, mata uang digital ya, kayak gitu-gitu. Dan ini saya buka-bukaan aja ya, waktu saya kuliah itu pernah ada teman saya, kita lagi kerja kelompok, tiba-tiba depan laptop, teriak dia, lu kenapa gitu? Yes, gue menang nih, yang ya main Bitcoin kalau nggak salah atau apa gitu ya, dia untung gitu. Dalam sehari dia untung 25 juta. Kemudian nggak berapa lama, beberapa bulan kemudian mukanya lusuh gitu ya. Kenapa? Aduh, saham gue anjlok. Jadi ada kalanya dia menang gitu, ada kalanya dia anjlok. Aku bilang, lu kayak main judi aja dah. Saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi sebenarnya ini kenapa ya Ali, kamu bagaimana caranya membuat begini? Ya, gini aja. Sementara ibu-ibu ini diituin sama si Ali. Gini, udah kembali ya. Jadi kalau nomor 1, 2, dan 3, kapitalis juga bisa sebentar ya. Ali mau lihat ini nggak ayam tuh? Ayamnya di belakang. Ali, ayam main Ali. Dia anak yang sangat dominan ya. Jadi dia ingin mengontrol keyboard. Oh ini nih, bawa ini. Ya, main di belakang. Mausnya diambil. Lanjut. Jadi yang warna hijau tua ini, kapitalis, sosialis, orang agnostik, orang ateis pun mikir ke situ kalau dia teredukasi. Makanya tadi saya bilang, orang yang punya pencatatan tuh ada 3 faktor. Pertama teredukasi, yang kedua karena memang habit finansial keluarga besar sudah bagus dari sononya gitu ya. Atau yang ketiga karena akidah. Nah ini yang akan saya highlight banget, itu yang faktor ketiga. Itu untuk apa sih kita mengelola harta? Untuk mempermudah proses penghisaban di yaumil akhir dan meraih ridho Allah. Itu. Dia tidak sekedar fokus kumaha pa banyak-banyak uang, kumaha pa tebel-tebel dompet, kumaha bisa memenuhi semua yang dia mau gitu. Mau sepatu terkenal langsung, mau ini langsung, mau mobil langsung, mau rumah langsung gitu. Bukan itu. Ya, sekali lagi bukan semata itu gitu. Tetapi bagaimana mempermudah proses penghisaban di yaumil akhir dan mohon di-highlight meraih ridho Allah. Ini kenapa dia mau mencatat semuanya meraih ridho Allah? Biar Allah terido setiap yang masuk di perut anaknya halal. Biar dia Allah terido, oh ini adalah istri solehah yang senantiasa bersyukur dan apa yang diberikan suami itu cukup. Ketika kurang dia ingin berusaha membantu atau meringankan suami semampu dia tanpa meninggalkan amanah hutang. Ini yang menjadi alasan terkuat mengapa kita mengelola harta. Tadi ya, karena ini tadi ya, hartanya dari mana dan digunakan untuk apa. Nah nanti mending kalau di dunia kita bisa pakai Excel. Tapi kalau di akhirat yang jawabnya tangan, yang jawabnya perut.
Yang jawab teh badan, kaki yang akan jawab. Oleh dari itu, dari sekarang di dunia yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk melakukan pencatatan keuangan keluarga, mengelola harta keluarga untuk mempermudah proses penghisapan di yaumil akhir. Kalau kita sudah buat dan tiap akhir bulan hati lega gitu ya, insya Allah di akhirat mudah hisapnya. Tapi kalau di akhir bulan teh stres, pernah nggak ketemu ibu belanja sayur? Pusing. Nah, Bu, pusing. Tak ada duit. Padahal sebenarnya bukan pusing gak ada duit gitu ya. Tagihan di sana sini gitu ya. Oh, demi ego mau enmek gitunya kelising gitu ya. Nggak sabar gitu ya. Mau tas baru pinjaman online dikejar-kejar. Ya, nauzubillah min dzalik. Ketika dia meminjam dia tidak punya perhitungan pos pemasukan saya. Tapi dia kalau kata Rasulullah kan orang yang kayak gitu tuh di hatinya dihembuskan setan ya. Orang boros itu temannya setan. Jadi setan itu, ayo beli aja motor baru, udah kredit aja. Udah bilang suami, udah KPR aja tuh di rumah yang situ tuh di Arca Manik bagus. Udah kamu mah kapan punya rumah kalau nggak sekarang? Nah itu biasanya tuh bisikan-bisikan setan tuh gitu. Tapi beda kalau kita seperti istri keduanya Nabi Ismail ya, mau sejelek apapun rumahnya, mau kayak gubuk kayak apapun, kalau dia ingin mendapatkan ridho Allah dan dia bersyukur pada yang ada, insya Allah hatinya tenang. Gitu. Percaya Bu, saya pernah ketemu seorang wanita. Wah, dibuat bangunan 3 lantai sama suaminya. Ini kisah nyata, wallahi kisah nyata. Terus juga dikasih hadiah mobil. Terus pokoknya kebayang nggak sih hadiahnya aja bangunan 3 lantai untuk bisnis, kasih mobil dan sebagainya. Tetapi dia datang ke saya dalam keadaan menangis. Sur, gue depresi. Lu depresi, kufur nikmat. Dia bilang, kenapa? Karena ya Allah dengan semua fasilitas yang suami kasih, gue gelisah, gue kagak bahagia. Beda banget dengan katakanlah pembantu saya gitu ya, yang mungkin rumahnya masih numpang, suaminya buruh, tapi datang setiap pagi tuh wajahnya senyum. Saya tuh bilang, iya ya, bukan harta yang membuat seorang istri bahagia, bukan. Ya, maka dari itu lagi-lagi ya, mengapa harus mengelola harta? Untuk yang 3 ini standar. Orang kafir ateis pun begini. Tetapi apa yang berbeda adalah ini, yang hijau muda yang terakhir. Apa itu? Untuk mempermudah proses penghisapan di yaumil akhir dan meraih ridho Allah. Kalau hijau ini sudah masuk di benak kita ibu-ibu, walaupun saldo debit kreditnya impas, walaupun nggak ada mungkin katakan nanti pas-pasan, hati kita tenang. Kenapa? Karena kebahagiaan sejati itu ada dalam ridho Allah. Nih, ini tuh mahal Bu, serius. Dan ridho Allah itu kan abstrak, Sur. Ridho Allah itu apa sih ridho Allah tuh? Nah, gampang. Hidup antum tenang nggak? Naik Alphard, tapi kalau hati nggak tenang nggak? Tuh artis, tit. Coba kurang apa? Ketika stres, narkoba. Kenapa orang kena narkoba? Itu artinya dia nggak bahagia. Nggak ada orang bahagia main narkoba, betul? Nggak ada. Seorang anak yang ditinggal ayahnya, narkoba. Seorang istri yang ditinggal suaminya, narkoba. Artis yang ditekan jadwal yang begitu padat, artis, narkoba. Orang yang kena narkoba itu orang yang tidak bahagia. Padahal artis yang kemarin dikabarkan narkoba, kurang apa coba? Buka salak aja nggak bisa ya. Saking dia privilege-nya setinggi itu. Artinya apa ibu-ibu? Di sini mari kita benahi mindset kita di sini, bukan semata-mata pengen tabungan sebanyak-banyaknya, bukan semata-mata pengen banyak-banyak fasilitas gitu ya, bukan sekedar bertahan hidup gitu ya, untuk mempermudah proses penghisapan dan meraih ridho. Dan ini hadis yang ini ya, untuk siap-siap ditanyain. Oke? Next. Asas pengelolaan harta, akidah dan tawakal kepada Allah. Di sini sudah ada surat Al-Hud ayat ke-6. Allah berfirman, dan tidak ada satupun makhluk bergerak, di sini maksudnya adalah bernyawa, di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Sekali lagi, dijamin
Allah rizkinya. Bukan dijamin suami, bukan dijamin mertua. Pondok mertua indah. Bukan dijamin kantor. Juga bukan dijamin oleh bisnis, jongkok, dan sebagainya. Tapi dijamin siapa ibu-ibu? Allah. Dialah yang mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi, ya, Allah tuh tahu Teh Uti ini simpan uang di lemari sebelah mana gitu. Allah juga tahu kalau saya mau kasih rezeki ke Teh Uti ini lewat mana? Bisa lewat Bapak, bisa lewat Kang Rudi dapat bonus. Amin. Bisa juga lewat anak. Misalnya, oh nanti anaknya Teh Uti sering dapat piala nih ya, nanti diangkat jadi imam besar ya. Misalnya, amin ya Allah. Nah, nanti anak inilah yang akan berbakti dan menjamin kehidupan Teh Uti. Wallahu a'lam. Dari mana aja. Bisa juga tiba-tiba menang. Menang apa itu Allah yang ngasih, gampang. Dan semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz surat Hud ayat 6. Jadi ibu-ibu, jangan pernah galau. Sesungguhnya orang yang galau terkait rezeki itu pasti imannya tipis. Serius. Mun iman kita kepada Allah itu yakin, pasti deh insya Allah. Walaupun di dompet cuma tinggal 1.000, yakin. Mun Gusti Allah menakdirkan saya besok hidup, pasti ada rezeki. Dan saya pernah mengalaminya. Waktu jadi mahasiswa ya. Waktu itu akhir bulan, udah habis, malu minta uang orang tua gitu ya. Karena waktu itu memang lagi ada agenda dakwah gitu kan. Dan ya saya nggak punya uang buat nyumbang, udahlah uang makan aja saya taruh. Terus kumaha iya, ya udah bismillahirrahmanirrahim tuh kita puasa gitu ya. Itu masa-masa indah dan justru itu jadi rindu gitu ya untuk dikenang. Nah singkat cerita itu tinggal seminggu sebelum saya mendapatkan transferan bulanan. Itu lucunya kenapa Gusti Allah tuh ya Allah pengen nangis gitu ya pas inget ini karena lucu gitu. Hari pertama teman saya ulang tahun, saya ditraktir. Alhamdulillah, buka puasanya dapat. Hari kedua di laboratorium, dosen lagi ada sidang doktoral ya. Itu ada bagi-bagi kue, bungkus bawa pulang. Hari ketiga, itu ada temen lagi punya proyek, kemudian kuesioner, aku bantu, dapat tuh. Jasa sedikit-sedikit. Jadi kalau kata saya, apa? Jangan pernah takut, itu semua udah diatur sama Gusti Allah. Sudah diatur sama Allah, jangan pernah takut, insya Allah gitu ya. Nah di sini contohnya Allah itu mengajarkan Nabi Musa sebuah contoh yang sangat-sangat humble tapi membekas, kisah terkait burung. Ada yang sekitar rumahnya banyak burung. Kebiasaan saya tiap pagi itu kalau ada nasi sisa, saya hamparkan di taman belakang supaya burung pada turun gitu ya. Karena banyak burung di sekitar Lembang. Nah, di sini Allah ya di hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai Musa, jadikanlah dirimu sebagai burung yang sendirian, memakan dari makanan yang berada di atas pohon yang tinggi, minum dari air yang jernih. Apabila masuk pada malam hari, burung tersebut masuk ke dalam sarangnya tanpa memikirkan makanan untuk esok harinya." Ia tidak berpikir. Kenapa? Karena ia yakin. Jangan kalah sama burung ya. Burung aja yang nggak punya akal, begitu tunduk kepada sunatullah Allah. Nah, apalagi kita yang punya akal, yang bisa berikhtiar, ya nggak? Yang bisa bekerja, yang bisa memenuhi sabab kausalitas. Kalau burung kan pasrah, cuma terbang nyari makanan gitu kan. Nah, seorang muslim sangat yakin bahwa selama ia ditakdirkan hidup di bumi, maka Allah akan mencukupkan seluruh rezekinya yang sudah ditakdirkan Allah untuknya. Ia tidak akan gelisah. Ia tidak akan cemas dan takut karena semua sudah diatur Allah. Inilah asas dari kuatnya konsep tawakal seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi filosofi supir tukang parkir, atau di sini filosofi buruh. Seperti itu. Sampai dikatakannya kalau ibu-ibu baca, ini banyak ya, waktu saya membuat slide ini saya banyak baca kisah-kisah menarik ya di masa lalu dari masa generasi salaf itu sampai dikatakan seperti ini. Bagi ulama-ulama zaman dulu, bangun pagi hari bisa ada bekal makan untuk hari ini, itu kaya.
Jadi definisi kaya itu nggak harus Lamborghini ya. Kaya itu tidak harus punya rumah sendiri. Kaya tidak harus punya tabungan pasif income kan biasanya gitu ya. Kalau milenial tuh, saya pengen kerja keras agar nanti di kepala 3 saya bisa keliling dunia tanpa harus kerja keras punya pasif income, lalalalalala gitu. Wah tidak. Kaya itu hari ini kita sehat, bisa bekerja, ada stok makan untuk hari ini, maka itu sudah termasuk kaya. Ali, no. Ya, Neng, sok nih, main-main tuh. Lihat ini, lihat. Kuik-kuik, mana kuik-kuiknya? Ada kuik-kuiknya ya? Ya, jadi itu. Jadi sampai di kajian itu tuh dikatakan bahwa ini ada buah naga atau ada Yakult nggak sih di kulkas? Oh, habis Yakultnya, Masya Allah. Ya, lanjut ya. Mari kita tidak boleh kalah sama burung, atau kita tidak boleh kalah dengan tukang parkir. Yakin bahwa semua titipan pasti Allah yang menjamin. Gitu ya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Itu tadi landasannya yang pertama. Yang kedua, tadi karena kita ditanya dari mana uangnya dan akan habis untuk apa, maka ini kita akan mulai membahas pemasukan dan pengeluaran. Nah, untuk pemasukan dan pengeluaran ini, ibu-ibu, semuanya berangkat daripada perencanaan. Sekali lagi, apa? Perencanaan. Izinkan saya untuk mengutip satu quotes, yang quotes ini bagus sekali. Saya dengar ini ketika SMA. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau engkau gagal dalam merencanakan, maka engkau merencanakan kegagalan. Ini Benjamin Franklin ya. Bukan hadis, tapi betul juga setelah saya pikir-pikir. Contoh gini, simpel aja, simpel. Teh Uti pengen naik haji. Maaf ya Teh Uti terus yang saya kasih contoh. Gak apa-apa, didoain aja. Amin, gitu ya. Teh Uti pengen naik haji di usia ke-3. Amin ya. Maka kalau orang itu sudah merencanakan mau naik haji, dipecah tuh. Misalnya 50 juta. Kalau kali 2, 100 juta, katakanlah. Karena kenapa kali 2 kita wanita ya? Nggak bisa sendirian, harus ada suami. Oke, 100 juta. Tahun 2025 atau kelamaan, 2023 saya harus daftar haji. Nah, dipecahlah itu. Dipecah. 100 juta dibagi sekarang katakanlah 2 tahun. Berarti dibagi 24 bulan. Berapa tuh? Bisa bantu saya pakai kalkulator? Kita harus pakai angka. Karena sekarang kita lagi belajar akuntansi ya. Saya buka kalkulator dulu. Misalnya ini 100 juta katakanlah ya. 100 juta dibagi 24. 4 juta 167.000. Yang kita katakanlah ya digenapin. Maka Teh Uti ketika merencanakan untuk bisa haji tahun sekian, maka setiap bulan harus nabung 4 juta. Misal. Maka pasti Teh Uti akan memikirkan gaji suami berapa, pendapatan yang lain berapa gitu ya. Atau mungkin bisa menambahin apa nih? Oh, saya ternyata bisa menjahit. Oh, saya bisa jualan online dan sebagainya. Nah, ini semuanya Ya. akan direncanakan. Kayak redup. Halo? Iya. Nah, ini akan direncanakan. Misal, saya nggak tahu nih gaji Kang Rudi berapa. Katakanlah gaji Kang Rudi 20 juta. Ya, amin. Nah, di 20 juta ini, Uti udah harus komitmen tiap bulan nabung 4 juta buat haji. Tiba-tiba di tengah jalan datang nih. Ih, ada kompor baru, mewah, bagus. Ah, kegoda ke kompor. Ih, ada rantang cantik. Wah, ini kayaknya kalau buat kitchen set bagus nih. Wah, terus ngeliat lagi, scroll. Ih, gamisnya unyu. Akhirnya 20 juta itu habis, boro-boro 4 juta buat nabung haji. Gitu. Jadi dia gagal dalam merencanakan. Maka kita harus melakukan perencanaan. Perencanaan ini akan menentukan prioritas kita. Uang kita mau dipakai untuk apa. Ya, nah di sini kalau di gambar sini kita lihat ada gaji suami atau gaji istri, ada bisnis, ada juga investasi ya, ada juga satu sebab lain yang mungkin bukan berharap ya, tapi bisa jadi warisan, hibah gitu ya, bonus dan lain sebagainya. Bahkan ada faktor X lainnya itu apa? Anak.
Banyak yang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Kalau saya bilang sih bukan banyak rezeki, tetapi anak adalah investasi. Investasi di sini jangan berharap, wah nanti anak harus membiayai aku. Enggak, saya nggak mau anak kita dibebani sebagai generasi sandwich ya. Generasi sandwich atau sandwich generation itu adalah generasi yang harus membekal orang tua. Tidak. Tapi kalau anak yang soleh, mau ada berapapun pasti dia ngasih orang tua tanpa diminta itu, tanpa diminta. Ya, ini anak juga bisa, tapi itu mah di luar ya. Kita tidak berharap dari situ. Kita berharap dari ini pemasukan yang logis-logis aja. Nah, di sini adalah pos pemasukan. Pengeluarannya akan kita kategorikan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Mana yang primer? Mana yang sekunder? Mana yang tersier? Primer itu nggak bisa dihindari. Sekunder bisa iya, bisa tidak. Tersier eliminasi aja. Ya, misal tersier teh apa ya misalnya maskara buat saya itu tersier ya. Kalau sekunder itu misalnya kalau buat kami definisi sekunder itu misalnya kursus anak itu sekunder gitu ya. Tiap orang tua, tiap rumah tangga itu berbeda soal mana yang sekunder, mana yang tersier. Mungkin buat Syahrini maskara wajib malah. Karena tiap hari pakai itu. Kalau saya buat apa maskara gitu kan ya. Nah, ada pos yang ini. Yang kedua, jangan lupa ada infak, sedekah, zakat. Ini pos yang kalau saya ditentukan di awal. Oke. Nah, ada juga pos tabungan. Nah, tabungan di sini misalnya tadi TUT mau haji atau yang lain misalnya nggak apa-apa, mimpi mau punya rumah juga nggak masalah. Tabungan rumah enggak. Dan yang terakhir dana darurat. Nah, ini yang harus kita ejawantakan nanti di akhir. Tanpa perencanaan yang baik, ya, tanpa perencanaan yang baik bisa terjadi pembelian yang tidak bermanfaat dan kita tidak bisa membuat skala prioritas. Karena nggak ada rencana, cuma pengen pengen umrah, hayang, tapi nggak direncanakan gitu. Hayang pada saat tahun berapa gitu, mau di tahun berapa. Semua kalau ditanya mau haji nggak, saya yakin semua orang pasti mau melakukan haji. Yang namanya rukun Islam gitu loh. Siapa sih yang nggak mau? Betul? Tetapi dia tidak merencanakan mau haji kapan, tahun berapa. Nah, guru saya itu mengajarkan saya kalau mau membuat visi misi itu detail dan realistis. Jangan sampai saya mau haji bulan depan. Walaupun ada uangnya, nggak bisa karena nggak realistis. Sekarang lagi COVID misalnya. Jadi asumsi tadi di grafik itu kan diprediksi 2024. Ya udah, kita mimpi aja 2024 umroh. Kalau haji kan antri, umroh deh, umroh aja gitu misalnya. Nah, ya udah harus direncanakan sedetail mungkin. 2024 bismillahirrahmanirrahim saya umroh. Saya harus siapkan misalnya berapa puluh juta ya, 80 juta, 70 juta cukup ya untuk suami istri. Nah, itu dari sekarang direncanakan. Sehingga ketika kita sudah punya perencanaan, moal kagoda, serius deh, moal kagoda yang lain karena kita sudah punya perencanaan. Gitu ya. Next. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Sekarang kita bahas pos pemasukan dulu ya. Untuk prinsip pos pemasukan, harta halal, harga mati. Wih, kenapa Tesir pakai harga mati? Ya, karena sekarang lagi trending nih harga mati. Ya, dari hadis riwayat Al-Bukhari, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta. Apakah dengan cara yang halal ataukah cara yang haram? Ini Rasulullah mewanti-wanti. Bukan gini, oh ya udah sekarang mah emang masanya gitu. Ya enggak ya. Rasul menyampaikan ini untuk mewanti-wanti, hai umatku, hati-hati, nanti akan datang sebuah masa di mana orang-orang udah nggak peduli lagi ini harta halal atau harta haram. Yang penting untung. Bitcoin, lahap, cryptocurrency, sikat, saham, main, ya. Bahkan ya apa ya kalau bisa bilang warisan orang ambil. Apalagi ya ini pinjol. Pinjaman, kalau pinjaman online itu investornya ya. Nah ini sama kalau saya bilang orang yang pinjaman online itu bego, serius bego banget. Karena saya lihat skemanya nggak masuk akal. Pinjaman online ya kepepet kan dan sebagainya. Nah ini ada satu hal yang harusnya itu kita pakem gitu. Jadi doktrin di diri kita, harta halal, harga mati. Harta halal, harga mati. Harta halal, harga mati. Takutlah kepada harta yang haram. Ya. Dulu, karena ini ibu-ibu, saya kemarin dapat catatannya Teh Sul, kalau bisa ibu-ibu aja ya, jangan terlalu ke investasi atau yang lain. Pokoknya ibu-ibu gitu. Oke, siap. Makanya ini contohnya ibu-ibu ya. Dulu, para wanita
melepas kepergian suaminya yang hendak berangkat mencari nafkah dengan nasihat yang sangat indah. Kalimat menyejukkan yang memberikan semangat luar biasa bagi sang suami untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak melanggar syariat. Nah, kebayang ketika sang suami hendak berangkat, mereka berpesan, ya Abu Fulan. Misalnya kalau kalau saya, wahai Abu Maryam. Ya, kalau Teh Uti, wahai Abu Raya. Atau Teh ini misalnya Abu Syauki, gitu ya. Kalau orang dipanggil kayak gitu tuh lebih indah biasanya ya. Dia berkata gitu ya, kami sanggup untuk menahan diri dan kami sanggup untuk bersabar dengan kelaparan. Namun kami tidak pernah sanggup untuk bersabar dari neraka dan murkanya Al-Jabbar, Zat yang maha mutlak ketetapan. Kebayang nggak? Pernah nggak ngomong kayak gitu ke suami? Yang ada, dapat berapa? Suami baru pulang. Ya, dapat berapa? Hah? Cuma segini. Itu masih sinetron, Deng, sinetron. Tapi katanya ada ya istri kayak gitu. Sementara istri yang soleha akan memotivasi suaminya. Ini berapa? Dapat dari mana? Bahkan istri soleha akan ketakutan kalau sang suami pulang tiba-tiba dapat uang segepok. Ayah, ini dari mana ayah? Ada aja pokoknya. Ayah, ini dari mana ayah? Kebayang nggak? Kalau semua istri kayak gini, niscaya KPK nganggur. Betul? Karena sang istri bilang ini, sang suami, ngapain gua korupsi ya? Orang dengan jatah yang ada aja, istri gua udah bahagia. Bahkan ketika gua ngambil lebih, istri gua marah. Ya, kayak gitu. Maka kalau kita mau menekan angka korupsi, itu selain menerapkan syariat Allah dalam sistem peradilan persangsian, tapi juga mencetak sebanyak mungkin istri-istri solihah. Karena 80% korupsi terjadi karena permintaan istri. Itu ada risetnya ya. Betul, Jadi betul. memang betul yang korupsi bapak-bapak gitu ya, tapi istri menjadi faktor utama. Apalagi kalau suaminya lemah imannya, itu dia terbawa oleh istri gitu ya. Jadi ibu-ibu, prinsip pertama dalam pemasukan harta halal, harga mati. Begitu syubhat coret. Wah, itu Imam Imam Al-Ghazali. Ini saya cerita lagi ya. Suatu saat Imam Al-Ghazali berjalan bersama orang-orang, kepanasan. Semua orang pada rame-rame berteduh. Nah, Imam Al-Ghazali itu nggak mau berteduh di bawah bayang-bayang sebuah rumah. Orang-orang pada berteduh. Hai Imam Al-Ghazali, kenapa engkau berdiri panas-panasan di bawah terik matahari? Sudah sih, hayya. Yuk kita berteduh di bawah bayangan rumah ini. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, rumah itu menjadi jaminan atas utangku. Jadi si pemilik rumah itu berhutang sama Imam Al-Ghazali, jaminannya adalah rumah itu. Terus orang-orang bingung dong. Terus itu kan utang piutang kan? Aku takut mendapatkan manfaat atas riba, itu mendapatkan manfaat atas kordon atau utang, itu adalah riba. Orang-orang langsung berteriak, Allahu Akbar. Karena kan benar ya, tambahan atas utang, maka itu adalah riba. Nah, Imam Al-Ghazali itu, bang, hati-hati bang. Padahal secara fikih nggak apa-apa. Jadi Teh Uti misalnya Teh Uti utang sama saya terus pengen berteduh di rumah saya, nggak apa-apa ya Teh Uti. Atau sebaliknya Halal. aku halal secara fikih karena itu cuma bayang-bayang, hello itu bayang-bayang gitu ya. Gitu. Tapi Imam Al-Ghazali enggak. Dia sangat takut, sangat hati-hati gitu ya. Bahkan jembatan yang dibangun oleh pemerintah yang zolim, dia nggak mau lewat situ. Dia lebih memilih muter daripada naik jembatan yang dibangun pemerintah yang zolim ya gitu. Padahal secara fikih boleh nggak? Ya boleh lah. Gitu. Ini bentuk kehati-hatian. Nah ini kontras sekali dengan fenomena hari ini di mana orang dapat waktu itu saya masih ingat itu ini ada yang harus tanda tangan. Ini PNS sih, ini PNS. Jadi untuk mencairkan apa gitu harus tanda tangan. Tapi tanda tangan untuk apa tuh nggak jelas. Yang penting tanda tangan aja nanti bakal cair. Cairnya berapa sekumaha dewan atas gitu. Nah ini juga orang-orang yang tahu bahwa tanda tangannya kelak akan dihisab, dia tidak akan mudah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Dan terakhir ini saya cerita aja ya. Kayaknya Teh Uti bakal tahu siapa orangnya. Ada teman saya seorang pengusaha bagus banget.
Keren banget. Nah, itu ketika saya main ke rumahnya, itu saya bertemu dengan ibunya dan ibunya cerita lalalala gitu ya. Intinya adalah dulu ayah daripada sang pengusaha tersebut adalah orang hukum, orang hukum dan orang hukum yang ya bahasanya karirnya naik. Tahulah jalur hukum seperti apa, tahu ya. Nah, karena dia takut, karena semakin dia mikir, kalau saya semakin naik, semakin banyak amplop nih. Senang apa senang? Senang dong teh amplop gitu kan. Tapi dia takut. Dia nggak mau mendapatkan amplop itu. Dia senang bekerja secara profesional di bidang hukum, tapi dia tidak mau mendapatkan amplop itu. Karena biasanya semakin naik jabatannya, semakin banyak amplopnya dan semakin tidak bisa ditolak. Akhirnya dia mengajukan, saya ingin mengabdi di daerah. Allahu Akbar. Satu keputusan orang ya, kalau jadi PNS senang di mana? Di pusat ibu kota atau di daerah? Ya di ibu kota lah. Senang jadi pegawai biasa atau jadi pejabat utama? Pejabat utama lah. Tapi orang ini takut dengan harta. Sangat takut dengan harta. Akhirnya dia pergi. Ada kalanya ke Nusa Tenggara, bahkan pernah sampai di Papua. Singkat cerita, apa yang terjadi? Yang terjadi, anaknya ini berkah daripada kejujurannya, anaknya sekarang bertangan dingin. Bisnisnya lancar, bagus gitu ya. Punya kecerdasan yang saya tidak temukan kecerdasan itu di beberapa pengusaha yang lain. Saya penasaran, kenapa dia tuh bejo? Kenapa dia itu berhasil? Dan sebagainya. Ketika saya bertamu ke orang tuanya, dan saya ngobrol langsung gitu ya, oh ini jawabnya. Apa? Dia memastikan harta yang masuk ke perut anak itu halal. Dan kalau kita udah makan harta halal, ada hijab nggak antara langit ketujuh? Nggak ada. Ya Allah lancarkanlah rezeki anak saya. Lancar. Ya. Jadi ya Allah, langka orang kayak gitu wajar gitu ya, Masya Allah. Ya, seperti itu. Sebaliknya, ini saya cerita agak panjang di sini karena ini banyak sekali fenomena yang perlu ibu-ibu ketahui ya. Ada teman saya waktu SMA ya, papanya itu kepala dinas, ibunya kepala dinas. Jadi wah luar biasa banget nih kepala dinas ketemu kepala dinas, suami istri kepala dinas pejabat gitu ya. Anaknya masuk kuliah kedokteran, hari pertama masuk ke kedokteran, hadiahnya adalah Mercy. What? Saya waktu itu masuk ITB, dia masuk universitas yang lain karena dia kedokteran, dia perginya pakai Mercy. Singkat cerita, dia telepon saya dan dia berkata, Sur, gue kosong nih. Sur, gue hambar hatinya. Kenapa? Ya karena orang tua dia hanya memberikan dia harta. Dan aku catat ya, gaji kepala dinas, suami istri, nggak mungkin deh langsung bisa beli Mercy yang miliaran. Ya nggak? Iyalah, serius, ini pasti ada sesuatu. Ya kita tahu lah sistem hari ini seperti apa. Singkat cerita, dia tuh cuma merasa dihidupkan dengan harta. Emak dia sibuk, bapak dia sibuk, dan pas tingkat akhir dia nangis-nangis. Sur, gue hamil. Saat itu, aduh rasanya langit runtuh, so aku bilang, kamu kenapa sih kok sampai hamil? Gue ngerasa sepi, Sur. Gue ngerasa kosong, gue ngerasa hidup gue nggak bahagia. Kebayangnya kuliah kedokteran gitu. Kemudian dia merasa kurang kasih sayang orang tuanya, kurang itu, dan akhirnya dia mencari pelarian dengan apa? Dengan adalah yang akan Itu menjadi Surya menghilang. orang-orang yang kemudian akan memberikan Ini Revin. kesadaran terhadap umat. Gitu ya. Revin suaranya kedengeran. Oh iya, bentar-bentar. Apa sih? Tadi tuh di layar aku tuh agak redup ya. Oh gitu. Apa teh surnya lobet gitu? Laptopnya. Tapi tadi ini ya, kayak jatuh gitu sih laptopnya. Mati gitu ya. Soal tadi redup makanya sempat bocor suara nanya ke suami. Ini kok agak redup tapi baterainya ini full dah. Nggak apa-apa kita tunggu aja dulu ya teman-teman semuanya. Sekalian kalau ada yang mau ditanyakan boleh di ruang dipersiapkan. Kalau dipersiapkan kita berakad sampai jam 12. Jadi masih ada waktu kurang lebih berapa ini ya? Ini baru jam 11 lebih 10. Masih ada waktu ya. Jadi bisa dipersiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum. Salam. Gimana Teh Sur? Ali kan tadi datang terus ujuk-ujuk langsung nutup laptop. Maaf ya.
Masya Allah, subhanallah. Gak apa-apa. Enggak lowbat ya. Tadi agak redup sih layar tapi enggak lowbat. Enggak, Enggak enggak ya? Oh lowbat ya. sama Oke, sekali. oke. Ini Lanjut. baterainya masih ada lah, masih ada. Lanjut ya. Nah, si teman saya itu dengan, saya share screen dulu ya. Bentar. Aku belum menjadi co-host teh. Oh, Udah ya. teh. Udah. Lanjut ya. Nah, di sini lanjut ya ke kisah yang tadi. Jadi dia dikembangkan, tumbuh dengan harta gitu ya, kemudian masuk ke kedokteran, dikasih mobil Mercy, fasilitas yang gadget tercanggih gitu, tetapi hati dia kosong dan dia mencari pelampiasan itu dengan pacaran sampai dia akhirnya hamil gitu ya. Dan dia bilang, terus aku bilang, terus gimana? Pacar aku nggak mau nikahin aku kecuali aku pindah ke agamanya. Saya bilang, terus kamu gimana? Saya sudah cukup melakukan satu dosa, saya tidak mau melakukan dosa abadi dengan murtad. Akhirnya sampai sekarang dia menjadi single parent, dia menjadi dokter, dan dia menumbuhkan anaknya sendiri. Tapi lagi-lagi gitu ya, kalau saya bisa analisis, kenapa dia seperti itu? Walaupun dikasih fasilitas luar biasa, yang mana itu privilege yang tidak dimiliki banyak orang gitu ya. Saya aja masuk ITB, yang tadi ya seminggu terakhir nggak ada uang gitu ya. Harus berhemat gitu. Teman saya cerita bisa begini bisa gitu. Nah, tapi ternyata dia nangis terus. Ya tadi itu adalah berkah dari ketidakberkahan harta seperti itu. Beda cerita, cuma dikirim 1 juta per bulan untuk kuliah, tapi harta halal. Insya Allah kuliahnya lancar ya. Malah jadi semangat untuk melakukan kebaikan. Jadi ini biarkan jadi kita ya ibu-ibu dalam segi harta. Jangan pernah main-main dengan harta haram. Jangan sedikit pun jangan. Harus harta halal. Yang kedua, tadi pos pemasukan. Kemudian prinsip dalam mengatur pos pengeluaran harus proporsional dan efisien. Untuk pengeluaran, panduan saya pribadi adalah surat Al-Isra ayat 29. Ini harus dipegang dalam pos pengeluaran kita. Kalau buka dompet, Al-Isra 29. Buka dompet, Al-Isra 29. Apa? Yang pertama adalah jangan terlalu tangan itu terbelenggu pada lehermu. Alias ini makna kiasan bagi orang-orang yang pelit ya, terlalu pelit ya, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, maka kemudian engkau akan tercela dan menyesal. Jadi pelit jangan, boros jangan. Itu adalah pelajaran surat Al-Isra ayat 29. Silahkan ibu-ibu kalau mau tahu kayak gimana sih makna tafsir surat Al-Isra 29, itu banyak di tafsir Quran ya, tafsir Qurtubi dan sebagainya, itu banyak sekali penjelasannya. Tetapi singkat cerita, maksud daripada Al-Isra ayat 29 adalah proporsional dan sewajarnya. Jangan terlalu boros sehingga seluruh dana kita habis, jangan juga terlalu pelit sehingga hidup kita pun menjadi sulit dan hak-hak keluarga tidak terpenuhi dengan optimal. Ada saya temukan konflik anak susah bersedekah kepada orang tuanya karena istrinya pelit. Ada ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi ada juga kisah sebaliknya, mereka istrinya nggak bisa nabung. Kenapa? Karena suaminya terlalu royal. Misal nih, keponakan mau ini, bantu. Ya, wah, pokoknya royal. Ternyata dapur sendiri keteteran. Dua-duanya ya, terlalu royal jangan gitu ya, tapi terlalu pelit juga jangan, proporsional ya, seperti itu. Nah sekarang yuk udah masuk, ibu pada buka laptop enggak ya? Ini saya kasih contoh untuk pos pemasukan ya. Langkah 1, rencanakan pemasukan. Ini misal ya, ini misal untuk suami istri yang gajinya itu sama-sama ada. Biasanya saya buat seperti ini. Pemasukan ya, pemasukan gaji suami, gaji istri, bisnis online ya. Ini tambahan-tambahan ya. Kemudian di sini ada total pemasukan, saya pisahkan 2. Ada penghasilan pokok, ada penghasilan tambahan dan total income. Ini ada istilahnya namanya budget, anggaran. Jadi kita punya target, itu namanya budget ya. Budgetnya berapa? Anggarannya berapa? Gitu kan? Kemudian aktualnya berapa dan selisihnya berapa. Nanti di sini kita akan isi. Biasanya ini di awal bulan. Budget ini di awal bulan atau di akhir bulan. Tergantung ibu dan keluarga masing-masing apakah mau dihitung per awal bulan atau per akhir bulan. Nah, silahkan masukin. Kalau misalnya istri nggak bekerja, kosongin gitu ya. Istri sih. Pokoknya harus kita sebut penghasilan pokok yang menjadi sumber utama kita, yang pasti akan cair biasanya kalau karyawan pasti. Tapi kalau entrepreneur, nah ini beda lagi kalau entrepreneur.
biasanya nanti misalnya untung bulanan target. Nah, ini harus bedanya nanti di habit mereka. Yang kedua, penghasilan tambahan. Bisa bisnis online. Ada teman saya, Masya Allah ya, dia bisa mendapatkan pemasukan besar karena dia bisnis dari Shopee ya, skincare, gamis, daster gitu ya. Ada marketing properti syariah, ini saya warna kuning. Kenapa? Karena untuk marketing properti itu kadang ada, kadang tidak. Tahu banget ya, kalau berhasil closing lumayan, kalau tidak closing juga ya harus giat mencari, tapi peluangnya besar. Jadi kalau ibu-ibu, ini kalau saya pribadi ya, kalau saya di saya sendiri ternyata untuk marketing properti sangat-sangat membantu. Jadi kalau ada yang mau menjadi marketing properti syariah, ini bukan iklan ya, ini karena saya kebetulan seorang pengusaha syariah, properti syariah bergerak di situ, saya tawarkan buat teman-teman yang mau mendapatkan income di sini mangga untuk nambah-nambah. Atau misalnya tidak bisa marketing nih, saya bisanya ngajar privat, misalnya ngajar tahsin, ngajar tahfiz gitu, atau ngajar ikro dan sebagainya, online ataupun offline mana. Yang terakhir investasi mudharabah. Ini biasanya kalau ada teman kita mau buka usaha, kita mau invest, mangga ya. Ini salah satu alternatif saja gitu. Atau misalnya yang lain, misalnya jasa masak catering. Kan biasa ada ya ibu-ibu yang kayak menerima jasa masak gitu dan sebagainya. Ini adalah penghasilan. Itu kalau bisa semuanya dituliskan ya, dituliskan. Nah, dari sini ini sebagai contoh, suaminya 6 juta, istrinya 4 juta, 10 juta ini yang pasti, dan yang tidak pasti ini ada ini ya. Nah, dengan ini apa pentingnya perencanaan pemasukan? Sebentar ya, Vi, minta charger dong, bisa. Ini baterainya mulai. Nah, lanjut. Ketika kita merencanakan pemasukan seperti ini akan mengatur habit pengeluaran kita. Contoh, misalnya, dengan ini katakanlah penghasilan lainnya kosong. Katakanlah penghasilan lainnya kosong. Kita cuma punya budget 10 juta. Katakanlah 10 juta ya. Kemudian kita tergoda beli NMAX misalnya. Atau apa misalnya, atau apapun itu gitu ya. Kita tidak akan langsung, wah 10 juta. Udahlah, gue ambil leasing NMAX. Leasing teh sekarang berapa sih? Saya teh karena nggak pernah leasing, saya nggak update. Katakanlah misalnya tiap bulan 3 juta. Ada aman lah. 10 dikurangi 3, 7 aman gitu ya. Tapi dia tidak merencanakan pengeluaran yang lain. Hancur. Tiba-tiba suaminya dipensiunkan, motor NMAX-nya ditarik, ya kosong. 10 juta itu habis. Banyak nggak yang kayak gini? Banyak, percaya deh. Saya termasuk banyak dicurhatin mak-mak kayak yang curhat sama saya. Mak-mak sukses juga ada, tapi saya bongkar saja yang ya suaminya manajer gitu dan sebagainya. Tahu nggak Bu? Itu ada yang beli sepatu 6 juta, gaji suami 1 juta. Allahu Akbar. Kenapa kamu bisa kayak gini gitu ya? Ya nggak apa-apa, nanti kan bulan depan suami aku dapat bonus. Biasa ya kalau kerja di BUMN tuh ada bonus-bonus tahunan, apalagi manajer ya, gede gitu. Tapi saya bilang gini, ya Allah, kredit sana, kredit sini, ya beli sana, beli sini, untuk membeli hal-hal yang tidak substansial. Lihat iklan, Shopee 9.9 itu loh, Shopee 99. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak ada sisanya, nggak berbuah. Kenapa? Karena dia tidak merencanakan hal-hal seperti ini. Dan jangan salah, itu berpendidikan. Lemahnya di mana Ibu? Lemahnya di akidah. Dia lupa hal ini. Dia lupa hadis ini. Hasilnya dari apa dan digunakan untuk apa? Bahwa itu akan ditanyakan. Gitu. Nah, orang kaya kalau banyak belanja nggak heran. Sebaliknya, ada juga yang justru orang miskin banyak gaya. Itu ada lagi, Ibu, saya temukan juga gitu ya. Udahlah pemasukannya nggak tetap, tapi dia banyak via. Sebentar ya. Sebentar, Umar. Ternyata si Ali. Lanjut ya. Yang lebih parah gini, pemasukan tinggi, pengeluaran tinggi. Oke, masih bisa dimaklumi. Yang lucu itu adalah
pemasukan nggak ada atau minim, pengeluaran tinggi. Kalau bahasa peribahasa, besar pasak daripada tiang. Nah, biasanya orang lost control kalau ini. Lost controlnya di sini. Seperti itu. Jadi, kalau saran saya, coba sekarang masing-masing dari kita, kalau ibu-ibu nggak punya Excel, nggak masalah. Tinggal beli buku kas, ya, buku kas. Ada yang punya buku kas nggak? Banyak kok di toko-toko buku ya, buku kas ada saldo, debit, kredit gitu. Terus nanti juga ada yang akumulasi bulanan lembar kosong. Nah, buat nih kayak gini, buat kayak gini. Dari sini ya, ini akan memotivasi kita. Oh, ternyata suami aku gajinya segini, aku nggak menghasilkan, tapi aku pengen ngebantu. Aku punya passion apa ya? Aku punya hobi apa ya? Sekarang zamannya online kok, coba aja ngejahit atau apa. Bebas, ngajar bahasa Arab atau apa, bebas. Atau kalau ibu-ibu punya kemampuan untuk menjual sebagai sales online, bagus juga nih marketing properti syariah. Sebagai informasi, kalau kita jualan properti syariah tuh fee-nya bisa 2,5%. Itu sangat lumayan loh, sangat-sangat lumayan. Saya masih ingat pertama kali saya closing, saya langsung kasih ke orang tua saya. Gitu ya. Apapun orang saya mau, seneng gitu rasanya bisa membahagiakan orang tua. Ya, apapun itu sih. Enggak, ini beda-beda. Nah, ini PNS, entrepreneur itu beda. Sandwich generation dengan anak yang punya privilege itu beda. Maka kita tinggal sesuaikan. Yang jelas, satu, pos pengeluaran kita harus mengikuti ini. Jadi ada rem, ada kesadaran di otak kita. Eits, jangan terlalu boros GoFood-nya. Ingat, pos pemasukan. Eits, jangan terlalu latah dengan Shopee 99. Sekarang bulan apa sih? 10 ya? Mau 10 Iya, yang terdekat. 10. Sekarang nanti mau bulan 10. Hati-hati ya, Shopee 10-10 tutup aja itu marketplace. Karena suka kegoda, beneran suka kegoda. Ingat ya, jangan mengeluarkan yang tidak penting. Karena kita ada kontrol di sini. Gitu ya. Jadi di satu sisi kita bisa kreatif untuk menambah pemasukan, di sisi yang lain kita bisa rem. Kita ada budget segini. Nah, ini tips menambah pemasukan. Bagaimana teh kalau misalnya kita nggak cukup nih selama pandemi, suami di PHK dan sebagainya. Yang pertama satu, gali potensi, bakat, passion gitu ya, dan kita bisa manfaatkan untuk menambah pundi keuangan tanpa meninggalkan amanah sebagai seorang ibu disertai ridho suami. Adik saya itu kan pinter foto ya, pinter fotografi. Itu dapat informasi ternyata kalau kita bisa menggambar baik itu lukisan atau fotografi, kita upload di satu web, itu kita bisa dapat uang loh. Vi, kalau misalnya kita upload, misalnya apa sih website-nya yang kita upload foto atau gambar dapat uang teh? Adalah itu, saya dapat gitu informasi seperti itu. Ya, atau misalnya saya ternyata suka ngajar Al-Quran, suka ngajar Iqra misalnya, atau bahasa Arab, cari aja banyak misalnya. Ya, saya tuh selama pandemi itu banyak sekali teman-teman saya mencari guru privat online, membantu anaknya ngerjain PR. Itu ada benar. Emaknya saking sibuk di kantornya untuk membantu anaknya gitu. Lebih prefer sih offline-nya, itu juga bisa. Nah, enggak, itu sesuaikan ya. Tapi yang jelas apakah fotografi, desain grafis, privat, menjahit, menulis, marketing online, apapun itu yang penting tidak meninggalkan amanah keibuan kita. Bisa kok, yakin bisa. Tinggal kitanya. Nah, di sini biasanya kalau saya ngelihat orang yang sukses dalam muamalah, orang yang sukses dalam bisnis itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling hebat, tapi yang paling banyak linknya. Beneran, serius. Karena dia dapat banyak info dan sebagainya. Yang kedua, kalau nggak punya gimana teh? Ya udah, mengasah hard skill dan soft skill. Yang tadinya takut untuk ngomong, jadi belajar ngomong. Yang tadinya nggak pintar menjahit, jadi menjahit, gitu ya. Gitu. Nah, manajemen termasuk teman-teman di sini mau datang ke Zoom, kemudian belajar kayak gimana manajemen keuangan nih. Nah, ini juga termasuk mengasah soft skill. Kalau saya bilang mental akuntansi itu soft skill. Tapi luas jaringan dan sambung silaturahim.
Menyuburkan diri ke aneka komunitas positif, termasuk Sarjana ya. Asik. Sarjana ini positif vibes-nya kerasa banget ya. Untuk mendapatkan jaringan baru, atau inspirasi bisnis, atau peluang kerja. Bisnis tidak harus berarti usaha sendiri kok. Bekerja juga tidak harus berarti keluar rumah kok. Kita bisa bermitra dengan pelaku usaha yang amanah, sebagai marketing freelance misalnya, atau membantu mempromosikan bisnis mereka ke jejaring kita. Itu juga bisa. Dalam hal ini saya ke SGL, AJL, gitu, itu termasuk yang nomor 3 ini. Apa? Oh, Ustadz Dandi dengan aneka usahanya punya kolam produk nih. Ya udah, saya tinggal promosikan aja. Link saya, kebetulan saya dulu banyak teman dari ITB, ya udah saya pasarin dan alhamdulillah sekali 2 kali closing. Alhamdulillah gitu. Nah, sekarang enggak ibu-ibu kalau memang mau mendapatkan tambahan pemasukan tanpa harus meninggalkan anak, ini juga sangat-sangat lebih dari cukup. Misalnya, uang saya punya tabungan sekian, datang aja, wah, daripada tabungannya nganggur di bank jadi riba, udah tanam kafling sini, nanti kalau naik harganya jual, misal gitu ya. Atau misalnya, ada tetangga dia nyari rumah kos-kosan di Bandung, udah langsung aja pasarin, ini ada nih skema syariah, kayak gitu ya. Banyak sekali. Jualan pisang goreng, bisa ya, gitu, banyak sekali. Yang penting kreatif. Nah, ini contoh-contohnya idenya ya. Ada saya punya teman ibu, dia tinggal di Lembang dekat Sesko ada ya istilahnya ya. Tahu kan? Nah, di situ ternyata dia kenal nih beberapa petani bunga lokal. Dia juga punya jaringan yang bagus dengan alumni ITB ya. Dan mereka tuh biasanya dari kalangan middle up. Akhirnya ia pun buka IG dengan Facebook dan ia membuka jasa floris. Tahu floris nggak? Kayak misalnya mau ngucapin bunga, misalnya selamat wisuda, atau selamat ulang tahun, atau selamat apa, itu kan biasanya pakai bunga ya kalangan middle up. Akhirnya dari yang awalnya dia buka nih jasa, akhirnya 1 hari cuma 1 permintaan, 2 permintaan, sekarang sehari bisa belasan permintaan. Kalikan sebulan, coba. Berapa juta, berapa belas juta omset dia gitu kan ya. Dan ini berawal dari keinginan dia untuk membantu petani di sekitar dia dan iseng-iseng nambah pemasukan. Waktu Mariam kemarin lomba hias sepeda, saya juga pakai jasa beliau. Jadi saya tahu banget, wah kreatif ya, ibu rumah tangga. Ya, cuma karena kebetulan dia lihat ada petani bunga. Kan di Lembang banyak ya yang petani bunga, sentra-sentra bunga mawar, bunga-bunga apa sih yang putih itu? Lupa, bukan bougainville, adalah istilahnya, melati dan sebagainya. Alhamdulillah itu petani sekitar dia berdaya, dia juga dapat pemasukan dan dia tidak kemana-mana loh. Sekarang serba online, ya enggak? Nah, sekarang mari kita coba lihat kanan, lihat kiri, mana nih potensi yang bisa kita manfaatkan. Kalau teman saya, keluarganya tuh di Garut atau di mana, itu sentra konveksi. Maka dia jualan mukena murah, bahan rayon, itu juga lumayan ya. Ibu Y memiliki beberapa kenalan developer syariah ya. Akhirnya dia pemasaran online untuk sektor properti ya gitu. Sebenarnya Ibu Y ini adalah saya. Ya, ini saya banget nomor 2 nih, netain anak closing gitu ya itu saya. Jadi kalau banyak, Sur gimana sih Sur bisa kayak Sur, kayak gitu. Awalnya natural aja, kebetulan aja waktu di kampus tuh saya 80% main, 20% belajar. Beda sama suami saya, 80% belajar, 20% main. Akibatnya kenalan saya banyak banget ya dari kampus gitu ya. Oh iya Surani, karena saya memang banyak organisasi saat itu. Dan ternyata sekali saya iseng publish waktu itu, banyak. Rekor saya tuh 1 bulan pernah 4 kali closing. Lumayan ya saat itu, Masya Allah. Itu berawal dari saya banyak gaul di kampus, sehingga ketika sekali posting itu untungnya sangat-sangat lumayan dan closing. Alhamdulillah gitu. Beda sama suami saya ya. Bi, upload kan Abi teh banyak. Enggak, jaim Abi teh. Mentalnya bukan mental marketing ya. Beda banget sama saya gitu. Jadi ya memang tiap orang punya faktor X. Tiap orang punya faktor-faktor plus minusnya masing-masing. Dan kebetulan mungkin saya darahnya darah endorse. Bukan darah endorse, apa ya, suka sharing gitu. Iya, aku habis punya ini gitu kan. Kalau bapak-bapak kayaknya agak-agak. Nggak tahu sih kalau bapak-bapak suami saya itu bukan marketing banget ya. Enggak, ini kalau ibunya saya. Ibu Z paham ilmu qiraati Al-Qur'an tajwid. Ya tahu ada beberapa kenalannya yang membutuhkan jasa pengajaran Al-Qur'an untuk anak-anaknya. Maka ia mengembangkan beberapa jasa serupa untuk pasar yang lebih besar dan akhirnya dapat tambahan ya. Hari ini banyak banget anak-anak yang butuh privat. Biasanya harus punya link ke komunitas anak-anak orang kaya. Tahu Pribadi International School nggak?
pribadi international school atau misalnya yang sekolah-sekolah elit Al-Azhar itu biasanya sampai rumah mereka itu privat lagi. Nah, kalau bisa masuk ke sektor tersebut ya cari kenalannya, bilang aja yang butuh jasa privat gitu ya, yang bisa ngomong silahkan saya buka, itu lumayan loh, 50.000 sekali pertemuan. Kali we seminggu 350.000, kali we 4 minggu itu lumayan kan, dapat pahala ngajar Al-Quran ya. Atau misalnya yang bisa bahasa Perancis, yang bisa bahasa apalagi banyak kok anak-anak yang lagi nyari privat seperti pasarnya besar. Ide yang lain, menjahit, fotografi, agen buku ya, kemudian skincare, kuliner, gamis, banyak sekali. Yang penting kita harus tahu komunitas yang bisa kita jangkau. Misal, emak-emak ini suka apa nih? Suka skincare. Ya udah iseng we upload foto skincare. Atau misalnya, wah ini di sekitar saya ini adalah ibu-ibu yang nggak sempat masak dia. Dia itu pasti pagi udah langsung ke kantor, pulang itu pasti buat aja bisnis frozen food, betul? Buat IG-nya dan lain sebagainya, promosi, belajar-belajar tuh ke Kang Dewa Eka Prayoga. Gimana caranya supaya bisa. Nih, terus menambah pemasukan yang kedua. Cerdas investasi sesuai syariah. Nah, kalau ini saya tidak akan bahas detail, karena nanti kita akan bahas apa itu mudoroba, murobaha, tips trik emas, dan sebagainya. Nanti ibu-ibu sih tinggal baca aja ya. Tapi kurang lebih ini juga aktivitas saya, jadi saya mengumpulkan beberapa teman misalnya, Sur, gue ada uang nih segini, puter dong, gitu ya. Ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau ini ada resiko ibu-ibu. Ya, kalau murobaha, kredit syariah, oke, misalnya gini, Teh Uti mau beli handphone. Teh Uti terus ya Bapak ya. Teh Uti mau beli handphone. Budgetnya 4 juta misalnya. Ya udah Teh Uti mau kredit syariah ke aku. Baik Teh Uti, saya jual deh nih handphone, saya beli 4 juta. Teh Uti mau kredit, ya udah Teh Uti beli dari aku, saya jual seharga 5 juta ya. Modalnya 4 juta, saya jual seharga 5 juta, kredit dalam 6 bulan misalnya. TUT-nya dapat manfaat ya, karena bisa diringankan untuk handphone. Akunya juga dapat manfaat, daripada uang 4 juta aku tabung di bank nganggur, mendingan saya kredit syariahkan ke orang-orang sekitar saya. Itu juga bisa. Sekarang saya mulai terkenal sebagai jasa kredit syariah. Beberapa teman saya, Dasar aku mau dong beli mobil gini gitu. Ayo berapa? Tapi yang ini sangat organik ya ke teman-teman kita sendiri. Bisa saling membantu, dapat untung juga. Tapi tetap lagi-lagi ada resikonya. Biasanya telat. Ya, telat. Jadi harus hati-hati banget. Atau mudharabah, misal nih teman aku ada nih, dia bisnis beras misalnya. Dia butuh modal sekian. Invest aja nanti tiap bulan untungnya berapa dia bagi hasil ke kita. Tapi lagi-lagi ini ada resiko. Apakah orangnya amanah? Nggak akan bawa lari modal kita ya. Nah ini kayaknya suaminya Teh Uti nih, saya pernah baca di YouTube ya, tips trik aman investasi syariah. Nah ini, tapi saya nggak akan bahas ya. Saya nggak akan bahas ini lebih detail karena ini lebih domain bapak-bapak sebenarnya. Tapi kalau ibu-ibu mau belajar lebih jauh bisa japri aja. Nanti saya bisa sharing lebih jauh. Nah, langkah yang kedua, ya sayang, ya sayang sini. Saya izin off dulu, bukan off ini. Iya saya off video ya, karena ini. Iya Teh Sur, mangga. Ya. Nah, lanjut ya ke slide selanjutnya. Langkah kedua, merencanakan pengeluaran. Tadi yang saya bahas tadi ini adalah langkah-langkah pemasukan, ya, langkah-langkah pemasukan. Nah, yang menantang adalah pengeluaran. Kalau pemasukan mah tinggal kreatif, banyak teman, banyak kenalan, banyak baca buku, banyak latihan, insya Allah. Insya Allah. Kita harus mengenal potensi kita, passion kita, hobi kita ya. Nah, sekarang adalah pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran ini, ibu-ibu, saya ingin tanya, apa dulu yang akan ibu-ibu masukkan ke dalam pos pengeluaran? Rata-rata orang itu nomor 4 dulu. Betul apa betul? Nih, rata-rata orang-orang akan ngitung ini dulu di awal bulan. Dan ini yang diprioritaskan. Kata saya, salah. Salah. Kalau saya prioritasnya ini. Jadi dari 1 sampai 5 itu duluan. Di awal bulan saya hitung dulu. Misalnya nih, gaji atau kalau suami kan sekarang bukan gaji ya, lebih tepatnya itu profit sharing. Begitu suami cair nih profit sharingnya, yang pertama kali saya prioritaskan adalah hutang. Kalau ada hutang. Kenapa ini harus didahulukan? Karena ada hadis yang menyatakan nyawa seorang muslim itu masih gantung-gantung sampai lunas hutangnya. Jadi sebaik mumpung masih hidup, mumpung masih di dunia, jangan pernah sepelekan hutang. Serius. Mujahid sekalipun,
orang yang mati syahid di medan jihad sekalipun, kalau punya utang, itu ditolak masuk surga. Allahu Akbar. Apalagi kita yang bukan mujahid. Nah sekarang ada sesuatu yang aneh. Orang punya utang lebih galak daripada yang diutangin. Kok gitu ya? Nah ini bukan mindset orang Muslim. Ya. Oke, kalau saya nomor 1 alhamdulillah nggak ada. Nah saya langsung yang kedua. Zakat, infak, sedekah. Sebentar ya. Bukain. Iya, iya. Maaf, banyak intermezzo. Nah, kalau saya, karena hutang ini saya nggak punya, lebih ke ini, langsung ke pos kedua ya. Saya nyalain aja deh biar kelihatan. Nah, ya saya langsung Kurang ke pos diangkat kali ya Teh, agak ke atas lagi kalau di saya ini. masih. Nah, jadi slide yang sebelumnya masih kelihatan. Ini penting nih buat emak-emak nih soalnya pas pengeluaran. Nah, lanjut ya. Yang kedua adalah zakat, infak, dan sedekah. Sesuaikan nominal pemasukan tiap bulanan. Jadi misalnya pemasukan kita ini semua ya, gaji kotor suami ya, gaji bersih suami itu katakanlah 5 juta misalnya. Maka dari 5 juta itu kita mau berapa nih yang kita rutinkan untuk pos ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Bisa kita tetapkan misalnya 10-30% pemasukan, atau misalnya flat juga bisa, misalnya tiap bulan 100.000 wajib kita keluarkan dengan niat zakat misalnya. Ini adalah pengeluaran nomor 1. Saya catat gitu ya. Kadang ini sisa-sisa. Betul. Iya Kak ibu-ibu, iya apa iya? Iya beneran, kalau saya alhamdulillah kami sekeluarga suami istri setiap kita rapat keuangan ini nomor 1 ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa harta yang masuk di tangan kita itu bukan seutuhnya 100% untuk kita. Mungkin kita cuma perantara, betul? Ada banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Jadi kalau bisa, coba terapkan ini. Nanti saya kasih tips trik bagaimana sedekah yang bisa melipat gandakan harta. Jadi jangan salah ya. Qimah kita tentu karena lillahi ta'ala, betul ya. Tapi sedekah itu bisa jadi membuka pintu rezeki. Dan saya sudah berkali-kali menerapkan keajaiban pos kedua ini. Jadi jangan pernah ragu ibu-ibu untuk pos kedua ini, rasakan keajaibannya. Boleh saya izin cerita sedikit ya? Ini bukan sum'ah, bukan riak, bukan. Tapi saya ingin memotivasi ibu-ibu semua agar yakin pos kedua ini tidak akan membuat kita miskin. Suatu hari ya, ini bodor sebenarnya, bodor banget. Saya setiap mengingat itu, saya menertawakan diri saya sendiri. Gitu. Suatu saat ada Ustadz Fatih Karim datang ke Masjid Bio Farma. Ya, itu malam Ramadan ya. Saya tahu banget karena saya memasukkan uang ke dompet suami saya, terus suami saya pergi lah ya. Saya nggak bisa ikut karena waktu itu Umar masih bayi. Ya, saya kasihan, kedinginan lah kalau itikaf. Balik-balik, saya tanya, Bi, setiap suami saya pulang dari majelis ilmu pasti langsung saya cecar dengan aneka pertanyaan. Dapat apa, Bi? Sok bagi ilmu ke saya pengen tahu dapat ilmu apa. Selalu pasti kayak gitu. Suami cerita lalala. Terus iya, di akhir suami kok gelagatnya aneh ya. Di akhir tausiah Ustadz Fatih Karim digalang dana donasi. Oh gitu, iya. Terus Abi harus itu dong. Iya, kan digeser-geser tuh kotak Bio Farmanya itu ke. Oh, alhamdulillah. Terus Abi masukin dong ya. Iya, masuk. Berapa, Bi? Jawabannya itu saya masih ketawa saat itu ya. Kita masih belum punya rumah, masih belum punya mobil, masih ya dari nol lah. Kita keluarga SPBU, mulai dari nol ya. Terus suami itu jawab, seadanya yang di amplop dimasukin aja. Mukanya polos. Polos banget. Saya kayak, mukanya itu ada sekian juta. Iya, dimasukin semua. What? Itu aku sepersekian detik antara alhamdulillah, sepersekian detik astagfirullah. Jadi apakah mau astagfirullah alhamdulillah itu banyak teing. Iyalah kalau mau sedekah mah sedekah gitu ya. Tapi itu kan tabungan sampai akhir bulan. Akhirnya apa yang terjadi hari itu kita berhemat. Pokoknya saya sebagai istri berhemat. Kenapa? Karena pos sedekah di luar daripada rutinitas kita.
rutinitas kemampuan kita. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Oh enggak, itu pas hamil Umar deh, masih hamil Umar. Beberapa bulan kemudian kami ketiban rezeki yang nilainya berpuluh-puluh kali lipat. Bentar sayang, bentar lagi. Bentar lagi Ali, 20 menit lagi. Dia tuh ingin ngoprek laptop. Oke, lanjut ya. Nah, itu beberapa bulan kemudian kami kejatuhan rezeki yang nilainya berpuluh-puluh kali lipat dari nominal yang keluar dari dompet suami saya malam itu di saat Ustadz Fatih Karim datang. Allah Akbar. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan sedekah. Nah, kalau dari para orang-orang alim ulama itu seringkali menganjurkan sedekah terbaik itu subuh. Sedekah subuh. Jadi kalau ibu-ibu misalnya nih, suami gajinya misalnya 5 juta, punya target sedekah 100.000, ya. Coba aja 100.000 habis subuh hari Jumat, sebentar ya. Kayaknya alinya ngantuk, kayaknya ngantuk nih. Biasa udah siang. Ya teman-teman, kalau di waktunya sih 20 menit lagi, tapi kalau misalkan agak molor, mohon keriduannya ya. Jika ada pertanyaan juga boleh disiapkan. Kalau simpelnya sih boleh via chat ya, tapi kalau misalkan susah untuk diungkapkan ya langsung juga sih nggak apa-apa. Iya boleh, ada yang mau izin karena ada kegiatan lain, mangga silahkan. Insya Allah nanti yang mau PPT-nya juga ada di kami ya. Kalau kami sih biasa rutin dibagikan di grup ya teman-teman, ada WA grup Soljana. Diberikan di situ, tapi kalau yang mau boleh wapri nanti ke saya atau ke Teh Pini. Lanjut ya. Nah, ya, mangga Teh Sur. adalah izin off ya karena anaknya lagi minta nenen. Lanjut ya. Nah, untuk pos ini ya, para alim ulama itu merekomendasikan kita untuk mengeluarkannya setiap habis subuh, sedekah subuh. Dan kalau itu rutin ya, justru kita jangan harap langsung kayak Teh Sur nih dapat puluhan kali lipat langsung, enggak. Tapi harta yang berkah membuat anak gampang hafal Al-Qur'an, misalnya fisik yang sehat, itu adalah nikmat luar biasa. Bisa jadi sedekah-sedekah itu yang akan membuat kita tertolak bala. Serius deh. Ini hadis-hadisnya banyak banget tentang keutamaan sedekah ya, seperti itu. Yang ketiga, tabungan. Nah, ini jadi di awal bulan ini, misalnya nih, dari 5 juta tadi, kita nabung 100.000, zakat sedekahnya 100.000, oke. Tabungan ini harus diprioritaskan. Jangan di akhir-akhir, karena kalau di akhir nggak akan nabung-nabung, serius deh. Ini pengalaman aku. Jadi, kalau mau ditabung di plot, misalnya tabungan haji, atau misalnya tabungan umroh, tabungan untuk cicil rumah, bukan cicil ya, untuk beli rumah cash, amin. Saya doakan ibu-ibu semua di sini beli rumahnya cash ya, nggak usah pakai riba, amin. Gitu. Nah ini harus direncanakan. Baru setelah zakat, infak, sedekah, tabungan, baru kita isi kolom-kolom yang konsumsi rutin bulanan, seperti biaya pendidikan, belanja rutin, transportasi, komunikasi, listrik, pembantu, dan hiburan. Ya. Nah, yang terakhir jangan lupa pengeluaran tahunan di masa depan harus kita pecah untuk jadi pengeluaran tahunan. Contoh misalnya gini, dana ngontrak rumah. Orang-orang kan mikirnya ya udahlah tahun depan. Kalau saya tidak. Waktu dulu kan saya pernah ya jadi kontraktor. Jadi kontraktor. Jadi saya pecah misalnya kayak kalau misalnya ibu-ibu misalnya ngontrak sebulan misalnya 15 juta. Ya udah kita bagi aja 15 juta dibagi 12. Nah, ini termasuk kita rencanakan pengeluaran. Walaupun nanti jatuh-jatuhnya sih tabungan, tapi kita harus kita anggarkan. Kalau sandwich generation misalnya uang kuliah adik. Itu kan tahunan ya. Tapi kita harus nyicil dari sekarang kan, sehingga nanti bisa memenuhi. Nah, ini dimasukkan. Atau pajak kendaraan. Pak di sini yang punya motor, tahu lah ya, tiap tahun pasti ada pajak. Nah, itu kita pecah. Kalau dengan begini, ibu-ibu, kita akan ringan bayar pajak. Kita akan ringan untuk pengeluaran-pengeluaran ini, karena semua sudah kita anggarkan. Nah, dengan ada hal seperti ini, kita nggak akan jajan berlebihan, karena semua sudah ada pos-posnya. Ini contoh-contohnya nih. Contoh, hutang. Nah, untuk melunasi hutang cicilan rumah syariah 1.200.000 nih, cicilan kendaraan syariah misalnya, zakat, ada infak sedekah, terserah. Ini ibu-ibu isi sesuai kemampuan ibu-ibu. Tabungan pendidikan anak,
tabungan haji, tabungan bulanan. Nah, untuk yang pertama, pendidikan anak, ini penting Ibu-ibu. Ini penting. Kenapa? Karena kita tentu kita ingin anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Kalau saya, itu pasti saya anggarkan. Posnya dari mana, untuk apa. Karena bagi saya pendidikan itu nomor satu. Justru lebih baik baju anak saya lusuh, nggak apa-apa, tapi dia memiliki tabungan untuk nanti pendidikan dia. Tabung aja gitu ya, kita niatkan. Gitu, ya. Ini yang awal. Saya minta untuk hutang, zakat, dan tabungan dihitung dulu sebelum pengeluaran bulanan. Supaya apa? Supaya kita tidak boros. Supaya kita menyesuaikan. Misalnya biasanya ayam, daging, misalnya. Oh, mungkin kita sesuaikan. Yang penting pos-pos ini terpenuhi. Insya Allah berkah. Insya Allah. Ya. Itu kan sebelum belanja rutin bulanan. Nah, di sini, ini baru kita sesuaikan belanja dengan sesuai anggaran yang tersisa. Uang sekolah anak, beras, gula, garam, minyak goreng, lauk pauk, bensin, servis kendaraan, tol, listrik, air, handphone, internet, iuran, gaji pembantu. Nah, ini baru terakhir nih, rekreasi, makan di luar, nonton. Nah, ini kita isi dulu yang sifatnya wajib. Efisiensikan, jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit ya. Nah, nanti dari sini, ini kan perencanaan. Nanti ada slide kedua, atau saya nggak tulis di sini, saya itu buat buku kas. Mangga ibu-ibu buat buku kas harian. Hari ini sebelum tidur, coba ibu buka buku kas, terus catat. Pagi tadi belanja berapa misalnya. Oh, belanja sayur 50.000. Hari ini ke Alfamart beli berapa. Nah, supaya nanti kita kontrol. Oh, ternyata bulan ini saya lebih banyak GoFood. Berarti bulan depan dikurangi. Oh, bulan ini saya terlalu banyak beli apa yang nggak penting, misalnya skincare terlalu banyak misalnya. Nah, nanti kita bisa kontrol di sini. Jadi yang kolom pertama itu budget, kolom kedua aktual, dan kolom aktual, dan ini adalah selisih. Nanti kita evaluasi. Jangan lupa masukkan item pengeluaran tahunan ke dalam budget bulanan. Misalnya kontrak rumah 600.000, uang kuliah adik 200.000, pajak kendaraan 100.000. Misal ya. Jadi nanti ringan ya. Padahal kalau ini nggak dihitung kan nggak apa-apa. Cuma bayangkan kalau kita nggak budgetkan ini, 600, 200, 100.000 ini akan kita habiskan untuk hal yang lain. Karena ngerasa kebutuhan pokok udah, sekolah anak udah, nganggur nih. Padahal ini bisa kita masukkan untuk pengeluaran tahunan. Ya, seperti itu. Next, evaluasi dan seimbangkan. Misal, budgetnya pengeluarannya 9 juta, income-nya 19 juta, surplusnya 9 juta. Ini budget kita. Oh, ternyata di aktualnya pengeluarannya 9 juta, masuknya cuma 11 juta, maka surplus 2 juta. Nah, kalau kayak gini, pertanyaan saya, kalau ibu-ibu keuangan keluarganya surplusnya 2 juta, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Tanam? Sedekah? Apa enggak? Ini adalah kembali ke visi misi keluarga. Kalau saran saya, jangan lupa sedekah ke ibu mertua. Karena ibu mertua ini doanya tembus ke langit. Ya, pengalaman saya seperti itu. Jadi setiap ada apa-apa, kita langsung minta doa kepada ibu mertua. Atau misalnya sedekah ke keluarga, sepupu mungkin ada yang kurang. Nah, kalau memang semua sudah oke, baru kita sisihkan ke tabungan. Tabungan anak kah, atau apakah. Gitu ya. Nah, ini mangga, silahkan. Pinjaman ke orang tua, keluarga, niatkan untuk dilunasi, bukan dilupakan. Ini kalau negatif, ya misalnya ini yang positif teh, ini gede banget nih teh, enak nih. Kalau yang negatif gimana? Pertama, efisiensikan anggaran. Mode hibernasi, hemat ya, hibernasi itu hemat dulu lah. Sering saum, manfaatkan fasilitas gratis ya, silakan. Yang kedua, cari pemasukan yang paling memungkinkan. Ya, kalau saya pribadi ya, karena saya tadi mencocokkan diri saya sebagai marketing properti syariah. Insya Allah itu juga bisa dapat fee yang sangat lumayan ya. Yang ketiga, pinjam dulu ke orang tua atau keluarga. Itu nggak apa-apa. Lebih baik pinjam ke orang tua daripada pinjaman online. Kenapa? Karena pinjaman online sudah riba, terus ya tahulah mereka tricky gitu ya. Nah, yang terakhir, ini tips efisien. 1, jangan tergoda diskon, ibu-ibu. 80% keputusan belanja itu dipengaruhi faktor emosional ketimbang kebutuhan. Jadi bukan 80%-nya itu bukan karena butuh, tapi karena pengen, emosi, mau. Makanya bedakan antara mau
mampu dan butuh, itu beda hal. Jadi kalau bisa sekarang yang butuh-butuh aja deh gitu ya, apalagi lagi pandemi. Yang kedua, komitmen pada budget bulanan. Yang ketiga, ikuti kelas-kelas manajemen rumah tangga. Please, ibu-ibu, please. Ini penting banget. Saya kemarin itu lihat ya, ada metode ini, metode lipat baju KonMari. Jadi dari dijemur, langsung dilipat, langsung masuk lemari, rapi. Itu tuh menarik sekali. Dengan ini berarti budget listrik bulanan hemat nggak kira-kira? Hemat, ya kan? Atau yang kedua, misalnya pelatihan manajemen dapur. Sehingga kita itu nggak perlu GoFood. Kita udah bisa bagaimana misalnya, ibu-ibu tahu nggak bumbu ini, bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning, pernah dengar? Yang bumbu segala ada. Jadi sekali itu sereng. Ternyata itu bukan cuma lebih praktis, tapi juga lebih hemat. Serius deh. Apapun tinggal sereng, lebih hemat waktu, lebih hemat itu. Namanya bumbu apa sih Teh Uti? Saya lupa namanya. Jadi ada perencanaan keuangan keluarga, kita nggak perlu GoFood, kita nggak perlu ke restoran, kita kelola sendiri, itu jauh lebih hemat, insya Allah. Nah, ini buat kalangan mamah-mamah yang middle up ya, itu mereka sampai berani beli robot pel daripada sewa pembantu. Kenapa? Karena sewa robotnya itu nggak salah 3 juta, 4 juta gitu ya. Tapi bisa dipakai menggantikan jasa pembantu. Bahkan ada juga yang beli dishwasher. Ada yang tahu dishwasher nggak? Alat buat cuci piring gitu ya. Karena mereka tuh wanita karir. Jadi pagi hari itu tahu-tahu lantai udah bersih. Malam-malam sebelum tidur mereka menata piring-piring kotor masuk dishwasher. Besok-besok udah celing. Jadi mereka hemat. Nggak perlu bayar biaya pembantu. Tapi ini saya tidak rekomendasikan untuk emak-emak kayak kita. Kalau saya kayaknya enggak terlalu canggih, enggak usah. Mendingan cuci piring sendiri ya, olahraga, ngepel sendiri, sehat gitu. Dan yang terakhir ini yang sangat-sangat lupa, ibu-ibu tuh lupa bahwa tips paling hemat untuk menyelamatkan keuangan keluarga ada 3. Hidup sehat, istirahat cukup. Taat prokes. Karena sakit itu sehat itu murah, itu prinsip saya. Coba, ya kan? Mau uang banyak, tiba-tiba operasi jantung. Nggak bisa, nggak dapat apapun. Ya. Jadi lebih baik sekarang kalau ibu-ibu mau perencanaan keuangan, yang paling penting ini nomor 4 juga. Hidup sehat, istirahat cukup. Supaya pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan itu tidak perlu keluar. Nah, ini catatan penutup untuk survive di tengah pandemi. 1, luruskan niat lillahi ta'ala. Setiap ikhtiar kita adalah untuk memudahkan hisab. Ya, bukan sekedar banyak-banyak duit. Tawakalnya kudu kencang, minta izin ridho suami kalau memang kita mau nambah-nambahin keuangan ya. Terjun ke aneka komunitas yang positif, belajar dan kolaborasi. Nah, ini ada Soljannah ya. Kalau ada yang mau belajar investasi atau mau belajar marketing, silakan. Kemudian, kemitraan yang paling menguntungkan itu adalah menjadi freelance marketing. Makanya kalau saya sih untuk ibu-ibu, daripada kita belajar ilmu yang menyedot perhatian, energi, tapi kita pengen tetap anak, kayaknya ini menarik sekali kalau mau ya. Dan yang terakhir, jika neraca keuangan sudah sehat positif, belajarlah berinvestasi di keranjang syariah. Jangan main Bitcoin, cryptocurrency, dan sebagainya. Nah, terakhir, saya izin ya, ini nanti Excel-nya silahkan ya. Kelihatan nggak ibu-ibu nih? Kelihatan ya? Tadi kelihatan nggak? Ini masih catatan penutup untuk survive. Oh, masih berarti yang itu Teh. Salah. New share yang ini berarti. Nih, shift share. Kelihatan? Nah, baru ada. Nah, ini ya, sebelum saya tutup. Ini nanti form Excel-nya bisa diminta di TUT ya, teman-teman. Nah, ini ibu-ibu bisa catat, misalnya nanti ini bulan Oktober ya, tinggal jatuh masukin Oktober. Nah, ini silakan ini copy paste, bisa dihapus-hapus, disesuaikan isi-isinya. Masuk ininya juga bisa diubah-ubah ya. Apakah mau bisnis online atau mengajar privat, ini semuanya ada. Kemudian ada total pemasukan pengeluaran. Nah, pengeluarannya ini detail banget. Ya. Silakan isi, copy semuanya, tinggal apa. Nanti tinggal dimasuk-masukin, tahu-tahu ada angkanya di sini nanti. Nah, sebenarnya ini masih kurang. Ini hanya baru perencanaan. Secara aktualnya nanti ada buku kas. Pernah lihat nggak buku kas yang isinya saldo, debit, kredit? Pernah dengar ya? Yang Pernah, ada Teh. Di rumah banyak. Nah, itu wajib ibu-ibu. Wajib punya buku. Wajib punya buku-buku seperti itu, sehingga nanti kita bisa lebih mempertanggungjawabkan dan lebih disiplin.
Ada juga sih aplikasi di Android, kayaknya Teh Vini tuh yang lebih update untuk aplikasi-aplikasi Android, itu semua ada ya. Jadi catatan keuangan apa itu ada. Cuma saya nggak pakai itu, saya lebih suka yang Excel sih. Gitu. Nah itu dari saya, penutupnya juga sudah ya. Nah, nanti file-filenya silahkan. Nanti kalau mau bertanya lebih detail, lebih jauh, tips-tipsnya, atau mungkin ada yang mau curhat, silahkan. Saya buka nih sambil si Alinya udah tidur. Mangga Teh Uti, maaf nih kalau, aduh nggak kerasa ya udah 2 jam, Allahu Akbar. 2 jam teh. Iya. Masya Allah.